lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vidi Batlolone undur diri. Sampai jumpa. Ikuti kembali Gagas RI dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ada 3 isu yang menjadi catatan kami yang paling penting. Ternyata kita butuh belajar lebih lengkap lagi untuk bisa mendapatkan sebuah kesempurnaan belajar dari kesalahan sebelumnya. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Minggu 26 November, pukul 11 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima surat keputusan Presiden pemberhentian sementara Firly Bahuri dan penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Selain adu gagasan, Capres-Cawapres mulai siapkan strategi hadapi kampanye Pilpres yang mulai digelar hari Selasa. Anies Saudara akan memulai kampanye Pilpres dari Jakarta, Prabowo di Jakarta, dan Ganjar akan memulai kampanye dari kawasan Indonesia Timur. Truk bantuan menyeberang ke Gaza semakin bertambah setelah gencatan senjata sementara hari kedua Israel dan Hamas. Warga antre mendapatkan bahan bakar. Selamat sore saudara, Anda sekarang menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Audrey Chandra dan rekan Rahmat Ibrahim hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami di Kompas Petang disampaikan oleh rekan saya Ibrahim. Baik, terima kasih Audrey. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima surat keputusan Presiden terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memastikan telah menerima kepres pemberhentian sementara Firly pada kemarin siang. Gufron mewakili pimpinan KPK pun menyambut penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Sebelumnya Presiden Jokowi resmi menandatangani kepres penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK pada Jumat malam. Perlu kami sampaikan bahwa KPK kemarin siang telah menerima Kepres nomor 116 tahun 2023 tertanggal 24 November 2023 tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua merangkap anggota pimpinan KPK. Selanjutnya sekaligus dalam SK tersebut mengangkat sebagai Ketua sementara Bapak Nawawi Pomolango. Kami pribadi sebagai bagian dari pimpinan dan juga segenap insan KPK menyambut baik dan mendukung penuh pengangkatan sementara Bapak Nawawi Pomolango sebagai pimpinan KPK. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden soal penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara Jumat malam.
Kepres ini terbit menyusul status tersangka yang disandang Firly Bahuri. Jokowi menegaskan dirinya menghormati proses hukum yang dijalani Firly, termasuk upaya pra-peradilan yang diajukan. Jokowi berharap KPK bisa berjalan baik sampai terpilih ketua KPK baru. Ya banyak pertimbangan, tapi nggak bisa saya sampaikan. Ya hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar. Itu juga proses hukum yang harus kita hormati, itu hak. Ya KPK bisa berjalan dengan baik sampai nanti terpilihnya ketua yang baru. Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak bilang, usai keputusan Presiden memberhentikan sementara Firly sebagai Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memutus sementara akses Firly Bahuri hingga proses hukum selesai. Firly masih diperbolehkan masuk kantor, tapi tidak punya kewenangan apapun, termasuk mengambil keputusan sebagai pimpinan KPK. Adanya keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai dengan proses hukum selesai. Kalau ke kantor sah-sah saja, karena dia kan hanya diberhentikan sementara, tentunya dalam kedudukan beliau tugas dan kewenangannya itu diberhentikan, tidak boleh dia mengambil keputusan apapun juga. Kepercayaan publik terhadap KPK dipertaruhkan. Ketua KPK Firly Bahuri diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan Kompas TV. Pasca Firly jadi tersangka dan Jokowi menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara, bagaimana jalannya kerja KPK? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan dari Gedung KPK di Jakarta. Selamat petang, Asri. Bagaimana jalannya kerja KPK setelah Jokowi tunjuk Ketua KPK sementara? Iya, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango dalam pesan singkatnya kepada kami mengatakan bahwa dalam waktu dekat atau pada hari Senin besok ini akan melangsungkan pertemuan dengan para komisioner maupun pimpinan KPK lainnya untuk kemudian membahas terkait dengan surat keputusan Presiden terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri dari Ketua KPK dan juga penunjukan dirinya Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Selain itu, menurut Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak bahwa saat ini KPK menjalankan tugas sebagaimana biasanya begitu. Dan meskipun Firly Bahuri masih bisa berkantor ke KPK, namun KPK telah menutup akses Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK, termasuk dalam mengambil keputusan, mengekspos perkara, dan juga hal-hal lain yang memang menjadi kewenangan pimpinan KPK. Kemudian dari Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Gufron, juga tadi dalam paket pengantar sudah disampaikan bahwa memang insan KPK ini menerima dan juga terbuka terkait dengan surat keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian Firly Bahuri dan juga penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Para insan KPK juga mendukung dan menjadikan momen ini sebagai momentum untuk berbenah memperbaiki KPK baik itu dari internal maupun juga eksternal. Selain daripada itu, Nurul Gufron juga menyampaikan bahwa nantinya pihak KPK ini akan mendukung secara penuh tugas ataupun juga kebijakan dan juga kewenangan yang diberikan kepada Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango, serta berharap dengan ditunjuknya Nawawi Pomolango ini bisa mengembalikan marwah KPK dan juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Sementara itu, Ibrahim dan saudara, terkait dengan proses hukum terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dari Polda Metro Jaya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes ADS Syafri Simanjuntak menyatakan bahwa nantinya di hari Senin tanggal 27 November juga akan memeriksa 4 komisioner KPK untuk kemudian menindaklanjuti ataupun juga melanjutkan proses hukum terkait
dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK tersebut. Sehingga memang untuk saat ini KPK berjalan seperti biasanya, melaksanakan tugas seperti biasanya, dan juga proses hukum yang menjerat mantan Ketua KPK Firly Bahuri ini terus dilanjutkan. Ibrahim. Terima kasih Asri Gunawan untuk laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara, informasi dari Palestina. Truk bantuan kemanusiaan dan bahan bakar yang menyeberang ke Gaza semakin bertambah setelah gencatan senjata sementara hari kedua Israel dan Hamas. Warga antre mendapatkan bahan bakar. Warga antre panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk mendapatkan bensin dan bantuan lain yang baru dikirim. Pada Sabtu waktu setempat, masuknya truk bantuan ini melalui perbatasan Rafah dan akan langsung ke kota Khan Yunis. Total 61 truk masuk ke Gaza pada Sabtu kemarin membawa makanan, air, bahan bakar, dan alat medis. Di masa jeda serangan Israel Hamas, 151 pasien rumah sakit dipindahkan tim gabungan WHO dibantu organisasi kemanusiaan dari rumah sakit Al-Shifa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih baik di selatan Gaza. Ini adalah misi ketiga Badan PBB yang menangani kesehatan di Gaza. Butuh waktu 20 jam bagi tim WHO untuk membawa pasien, termasuk 6 jam di pos pemeriksaan tentara Israel, hingga akhirnya bisa sampai ke rumah sakit tujuan. Sebagian besar pasien ini dirujuk ke Rumah Sakit Gaza Eropa dan Rumah Sakit Al-Najjar. Misi pemindahan sebelumnya dilakukan pada 19 November lalu dengan mengangkut 31 bayi. Imbas serangan Israel, kamp pengungsi di Gaza Utara hancur akibat perang antara Israel Hamas. Warga mendatangi tempat tinggalnya yang hancur tinggal puing. Gencatan senjata yang berlaku selama 4 hari memberikan jeda singkat setelah hampir 7 minggu serangan udara Israel diikuti serangan darat sejak dimulainya perang 7 Oktober lalu. Saudara, massa dari berbagai wilayah di kota Depok memadati Jalan Boulevard Grand Depok City dalam aksi damai bela Palestina pada Minggu pagi. Dalam aksi ini juga dilakukan pengumpulan dana untuk Palestina. Aksi bela Palestina kembali digelar di warga Depok, Jawa Barat. Ratusan massa dari berbagai wilayah kota Depok memadati Jalan Boulevard Grand Depok City untuk menyerukan kemerdekaan bagi Palestina. Selain diikuti sejumlah tokoh dan pejabat dari pemerintah kota Depok, turut hadir Bang Onim, salah satu relawan Indonesia di Palestina. Ia menceritakan kondisi di Gaza, Palestina. Selain menyerukan kemerdekaan untuk Palestina, aksi ini juga dilakukan penggalangan dana untuk warga Palestina. Hingga aksi ini berakhir, dana yang terkumpul mencapai 2,2 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya akan disalurkan ke Basnas RI. Selain di Depok, aksi damai bela Palestina juga digelar di Jalan Protokol Pemda Karawang, Jawa Barat. Massa yang hadir melakukan doa bersama untuk warga Palestina dan menyerukan perdamaian Israel dan Palestina. Mereka berharap gencatan senjata yang disepakati 4 hari bisa terjadi selamanya. Dan juga kepada di tengah-tengah yang sempit ini. Selain adu gagasan, Capres-Cawapres mulai siapkan strategi hadapi kampanye Pilpres yang mulai digelar hari Selasa. Anies akan mulai kampanye Pilpres dari Jakarta, Prabowo juga di Jakarta, dan Ganjar akan mulai kampanye dari kawasan Indonesia Timur. Setelah Firly diberhentikan Jokowi, bagaimana nasib penanganan korupsi setelah dipimpin Nawawi Pomolango? Usai jeda di Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Hari-hariku bersamamu. Sibuk.
sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Slayoli terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slayoli sekarang, Slayoli nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Slayoli terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slayoli sekarang, Slayoli nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Produksi oleh Medicon. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. This is my way. Cobain deh. White coffee. Langkah pra-peradilan kan ada juga yang terkait dengan kita meminta untuk gelar perkara khusus ya. Sehingga tuduhan kepada beliau ini jadi terang-terang apakah benar ini murni proses hukum yang disangkakan kepada beliau atau ada atensi yang lain. Yang ditetapkan tersangka silakan dan sah-sah saja. Secara organisasi kita lengkap semuanya.
Saudara, Polda Metro Jaya angkat bicara soal rencana gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK Firly Bahuri. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, pengajuan pra-peradilan Firly Bahuri merupakan hak hukum dari tersangka. Sementara terkait pencegahan ke luar negeri untuk Firly, Polda Metro Jaya menyerahkan sepenuhnya ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan untuk melawan status tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan pemerasan ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hak yang ditetapkan tersangka silakan aja dan sah-sah saja. Apakah dari pihak Kapolda sudah menyiapkan tim pengacara atau bagaimana gitu, Pak? Secara organisasi kita lengkap semuanya. Pencegahan luar negeri, Pak, cukup integrasi ya. Saudara, Rabu 22 November 2023 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saudara. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan dalam gelar perkara ditemukan bukti cukup menetapkan Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK sebagai tersangka pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian tahun 2020 hingga 2023. Dan pada hari Jumat 24 November 2023 atau 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara, penyidik dari Polda Metro Jaya membuat surat yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait permohonan pencegahan ke luar negeri selama 20 hari ke depan atas nama Firly Bahuri. Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri akan melakukan gugatan pra-peradilan. Tak hanya itu, kuasa hukum Firly Bahuri juga akan meminta gelar perkara khusus pada Polda Metro Jaya untuk membuat terang apakah penetapan kliennya sebagai tersangka pemerasan murni proses hukum atau bukan. Framing, seolah-olah Pak Firly ini menjadi tokoh jahat. Apakah benar proses hukum yang dituduhkan kepada Pak Firly ini murni hukum? Gitu. Langkah pra-peradilan kan ada juga yang terkait dengan kita meminta untuk gelar perkara khusus ya. Jika tuduhan kepada beliau ini menjadi terang benderang apakah benar ini murni proses hukum yang disangkakan kepada beliau atau ada atensi yang lain. Jokowi menunjuk Nawawi Pomolango mengisi Ketua KPK sementara setelah Firly Bahuri ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lalu seperti apa nasib pemberantasan korupsi ke depan? Kita akan bahas bersama dengan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Dan saudara, kami juga sudah mengundang perwakilan istana maupun dari KSP untuk hadir bersama dalam perbincangan ini, namun belum ada yang konfirmasi untuk bersedia hadir. Selamat petang, Mas Kurnia. Selamat petang, Mas Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kurnia, pilihan Jokowi pada Nawawi Pomolango ini sudah tepat atau ada catatan juga bagi Anda? Iya, memang kalau kita beranggapan ketika Firly hengkang dari KPK atau diberhentikan sementara, setidak-tidaknya 50% masalah KPK itu hilang. Karena mayoritas masalah itu berada di kebijakan Firly Bahuri sendiri. Namun apakah dengan keluarnya Firly, permasalahan KPK akan mudah untuk diselesaikan? Tentu tidak. Butuh pekerjaan keras, terutama bagi Pak Nawawi, untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK dan pengelolaan kelembagaan KPK yang terlanjur kacau balau 4 tahun ke belakang, dan juga memastikan kerja-kerja KPK memenuhi nilai transparansi, akuntabilitas, dan bertanggung jawab kepada publik. Hal-hal itu yang sirna dan tidak terlihat di rezim kepemimpinan Firly Bahuri. Demikian. Kalau dari rekam jejak Nawawi Pomolango sendiri, bagaimana Anda melihat ada pengalaman di pengadilan tipikor, termasuk memberikan vonis pada beberapa terdakwa kasus korupsi, Mas Kurnia? Ya, sejauh ini ICW sendiri belum memiliki catatan terkait dengan
Pak Nawawi Pomolango. Namun Mas Baim jangan lupa, kepemimpinan KPK itu bersifat kolektif kolegial. Oleh sebab itu, jika satu orang saja yang mempunyai rekam jejak yang baik, maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah bagaimana dia bisa meyakinkan pimpinan-pimpinan KPK lain untuk mengikuti arah kebijakan kepemimpinannya sehingga akan memperkuat KPK. Dalam posisi itu kami ragu. Mengapa Mas Baim? Karena pimpinan-pimpinan KPK lain sepertinya belum sepenuhnya membaik. Misalnya Alexander Marwata kemarin ketika gebiah-uyah mengatakan secara lantang bahwa dirinya tidak malu karena Firly ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, ada Yohanis Tanak yang berulang kali dilaporkan ke Dewan Pengawas. Jadi tantangan ke depan juga tidak mudah bagi Pak Nawawi untuk memastikan arah kebijakan 1 tahun ke depan akan berbeda dari model kepemimpinan Firly Bahuri. Demikian. Apa ini juga seiringan dengan rencana Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 pimpinan KPK lainnya di kasus Firly ini, Mas Kurnia? Mas Baim, yang harus dipegang oleh para penyidik Polda Metro Jaya adalah mengembangkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Firly. Sebab bisa jadi ada pimpinan KPK lain yang mengetahui pertemuan antara Firly dan Syahrul Yassin Limpo atau lebih jauh, bahkan turut menerima aliran dana tersebut. Oleh sebab itu, kami mendorong pimpinan KPK yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya tidak mengulangi sikap tidak kooperatif sebagaimana tampak dalam pemeriksaan Firly Bahuri yang lalu. Misalnya ketika Firly lebih memilih hadir di Aceh untuk melepas bus anti korupsi, atau mungkin ketika Firly terlihat kocar-kacir saat dicecar pertanyaan para jurnalis sehingga bersembunyi di balik mobil tersebut. Tentu praktik-praktik semacam itu, kecemasan yang berlebihan seperti itu kita tidak harapkan terjadi pada pimpinan-pimpinan KPK yang lain. Kalau merasa bersih, mestinya tidak risih ketika dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Demikian. Ini kalau misalkan sampai yang terlibat lebih dari 1, bagaimana kinerja KPK sementara sifatnya kan kolektif kolegial pimpinan KPK ini? Ya, saya rasa mekanismenya sudah berjalan dan diatur di dalam Undang-Undang KPK. Ketika seseorang pimpinan KPK, misalnya ketika Firly kemarin ditetapkan sebagai tersangka, maka mekanisme pemberhentian sementara melalui keputusan Presiden dapat dilakukan. Jadi bukan berarti ketika ada indikasi kejahatan terjadi di pimpinan KPK, itu akan mengubah kerja-kerja KPK atau mengganggu kerja-kerja KPK. Justru sebaliknya, ketika ada koruptor di KPK dan sedang ditangani oleh penegak hukum, maka sebenarnya upaya itu harus didukung karena penegak hukum tersebut sebenarnya sedang membersihkan KPK dari orang-orang yang tidak berintegritas. Demikian, Mas Baim. Dengan adanya kasus seperti ini, bagaimana KPK untuk tetap memegang mekanisme kinerja yang harus menunjukkan mengembalikan kepercayaan pada publik ini, Mas Kurnia misalkan? Karena ada perkara juga yang tengah ditangani saat ini kan? Mas Kurnia? Ya, satu sisi memang pimpinan KPK harus benar-benar menjalankan asas-asas kelembagaan KPK. Kemudian kedua, Mas Baim, ada satu lembaga yang penting untuk disebut, yaitu Dewan Pengawas. Dewan Pengawas di dalam Undang-Undang KPK disebut menjadi lembaga penyeimbang, menara gading pengawasan KPK terkait dengan seluruh kerja-kerja KPK. Dua hal itu harus dilakukan agar ke depan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi terjerembab sebagaimana kondisi 4 tahun terakhir. Demikian, Mas Bang. Mas Kurnia, dengan komposisi 4 komisioner KPK ini, jadi bagaimana pengambilan keputusannya? Apakah akan sulit bagi KPK? Iya, bagi saya ini tidak sulit ya, karena kalau ditemukan konsensus dalam suatu rapat, misalnya gelar perkara, itu kan tetap bisa diambil. Tinggal bagaimana pimpinan KPK wabil khusus Pak Nawawi itu ketika memimpin suatu rapat bisa meyakinkan kolega-koleganya. Karena kolega-koleganya ini kami anggap merupakan rekan sejawat Firly atau rekan terdekat Firly.
yang biasanya mempunyai pola pikir yang sama seperti Firly Bahuri. Itu tantangan bagi Pak Nawawi ke depan. Baik, Surya Ramadana, terima kasih peneliti ICW telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Mas Surya. Saudara, Bawaslu segera memanggil Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait dugaan pelanggaran pemilu di acara Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ketiga capres mulai siapkan strategi hadapi kampanye Pilpres 2024 yang mulai digelar hari Selasa. Anies akan mulai kampanye Pilpres dari Jakarta, Prabowo juga dari Jakarta, sementara Ganjar akan mulai kampanye di Indonesia Timur. This is my way. Cobain deh. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Jadi seru. Hey, lihat aku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Slay terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Slay terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy.
manis asam chewy. This is my way. Cobain deh. Saudara, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Klender, Jakarta Timur. 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, rumah, dan warung hangus terbakar. Inilah kondisi kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pertanian Selatan Klender, Jakarta Timur. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan sejumlah bangunan yang berada di permukiman padat penduduk. 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, 2 warung, dan 4 rumah hangus terbakar. Unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personel dikerahkan ke lokasi. Warga sempat panik takut api merambat ke rumah lain karena lokasi kebakaran merupakan permukiman padat penduduk. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Sorotan berikutnya, Saudara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berencana akan menjadikan DKI Jakarta sebagai lokasi awal tempat kampanyenya. Untuk kampanye Pilpres Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mulai dari wilayah DKI Jakarta. Anies akan memulai kampanye dengan berdialog pada warga DKI Jakarta. Bertanya langsung kepada warga terkait masalah hidup mayoritas warga, kebutuhan pokok, kesehatan, hingga pendidikan. Berkampanye, kan udah boleh-boleh. Mulai Jakarta dulu dah. Jakarta dulu. Jawa Tengah Pak Anies mulai dari Jakarta dulu Pak Anies. Rasanya sih gitu. Pak Anies, Jawa Tengah. Pertanyaan sederhana. Kita akan menanyakan kepada masyarakat, apakah yang dirasakan hari ini sudah baik? Misalnya, apakah kebutuhan pokok harganya terjangkau atau harganya mahal? Apakah pendidikan harganya terjangkau atau tidak terjangkau? Apakah urusan kesehatan itu rumit atau mudah? Apakah lapangan pekerjaan itu mudah atau sulit? Kalau jawabannya sulit, tidak terjangkau, pertanyaan berikutnya, mau diteruskan? Tak hanya Anies, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga akan memilih Jakarta sebagai lokasi awal kampanye Pilpres mendatang. Prabowo bilang dirinya akan kampanye bersama cawapresnya Gibran Rakabuming Raka pada 28 November mendatang di Jakarta. Sebelumnya, KPU menjadwalkan kampanye Pilpres mulai 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kampanye akan dimulai dari mana, Pak? Tanggal 28 mendatang, Pak, izin. Makasih ya, Mas. Dari Jakarta. Akan dari Jakarta ya, Pak, ya? Siap. Makasih ya, makasih. Terima kasih banyak. Makasih. Berbeda dengan Anies dan Prabowo, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru memilih wilayah Indonesia Timur sebagai lokasi awal kampanye. Terkait masa kampanye, Ganjar meminta semua pihak ikuti aturan yang berlaku dan jaga kerukunan agar pemilu berjalan jujur dan adil. Seperti jadwal yang sudah ada. Mungkin saya akan mulai dari timur. Nah, menghadapi kampanye, mari kita jaga situasi yang damai. Mari kita ikuti aturan sehingga betul-betul jurdil bisa dilaksanakan. Maka masing-masing saya kira perlu berkomunikasi karena ini cerita 5 tahunan ya, yang kadang-kadang menegangkan, kadang-kadang seru, nggak taunya besok bersahabat lagi. Maka sebenarnya itu proses yang biasa saja, kita butuh dewasa untuk pada tingkat itu. Kita saling menjaga perasaan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu segera memanggil Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Senin besok terkait dugaan pelanggaran pemilu di acara Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bilang pemanggilan ini untuk meminta keterangan APDESI terkait netralitas kepala desa yang diduga mendukung paslon tertentu. Rahmat menambahkan pihaknya belum bisa menyimpulkan hasil laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu di acara Desa Bersatu. Sebelumnya acara Desa Bersatu hari Minggu pekan lalu dilaporkan ke Bawaslu karena dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ada laporan tapi kemudian tindak lanjut seperti itu, tapi sudah ada kan kita kan mendalam informasi temuan, kemungkinan ada temuan yang jelas sehingga kemudian ini teman-teman Bawaslu DKI sedang bekerja memanggil APDESI kalau nggak salah Senin ini
selain ini untuk meminta keterangan dari abdesi. Pada saat ini jika ada dugaan pelanggaran tentu kami akan dalami sesuai dengan laporan hasil pengawasan. KPU DKI Jakarta membuka layanan pindah lokasi memilih bagi warga pemilik KTP luar Jakarta. Layanan dengan cara jemput bola ini dihadirkan untuk memudahkan warga luar Jakarta yang beraktivitas di Jakarta bisa memberikan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Lantas seperti apa strategi jemput bola ini? Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Karima Anissa dan juru kamera Yohan Bagja. Menuju pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan beberapa hal agar kita bisa menghadapi pemilu dengan baik. Salah satunya adalah tadi pagi ada CFD yang diselenggarakan oleh KPU Jakarta untuk sosialisasi terkait pemilihan yang bisa dilakukan oleh warga di DKI Jakarta yang berdomisili di luar DKI Jakarta. Nah, tidak hanya itu, di sini di belakang saya juga bisa dilihat ini adalah mobil iring-iringan atau kirap pemilu tahun 2024 yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta untuk sosialisasi terkait bagaimana nanti sistem pemilihan umum tepatnya yang akan diselenggarakan khususnya di DKI Jakarta. Nah, untuk lebih lengkapnya saya sudah bersama Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Pak Wahyu Dinata. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Mbak, sehat. Boleh nih ngomongin agenda hari ini, tadi pagi udah ada CFD, sekarang lanjut kirap. Ini boleh dijelaskan Pak, bagaimana agendanya, sasarannya seperti apa? Oke, menjelang 79 hari ini tentu saja KPU bersiap untuk bagaimana masyarakat biar paham, biar tahu, dan biar lebih aware terhadap pemilu. Nah, kami dari KPU Provinsi, baik KPU RI dan KPU Provinsi tentu saja punya program-program yang sudah dijalankan, salah satunya tadi pagi CFD. Nah, di CFD ini kami melakukan jemput bola buat masyarakat yang ingin pindah milih, dan habis CFD kami segera nanti melepas 7 mobil untuk segera berputar keliling Jakarta untuk mensosialisasikan, menyemarakan pemilu tahun 2024 ini. Nah, kebetulan mobil ini kan kirap yang kami terima dari 7 titik kemarin, jadi kami menerima 7 titik yang dari berbagai titik di Indonesia, tentu saja untuk menyemarakan pemilu tahun 2024. Salah satu jemput bola yang kami lakukan itu untuk pemilih DPTB ya. Pemilih DPTB itu pemilih pindahan. Kami sebenarnya KPU DKI sudah banyak program, salah satunya menjemput bola di kantor-kantor kecamatan. Nah, tadi karena memang ada event-event tertentu, kami di CFD juga membuka posko supaya masyarakat nggak usah harus kecamatan. Jadi mereka langsung datang ke CFD untuk mengurus proses pindah milih. Nah, untuk masyarakat yang ingin mengurus pindah milih, kami minta mereka membawa bukti dokumen kependudukan, terus bukti dukung juga yang mereka perlukan untuk keperluan pindah milih tersebut. Nah, saudara, jadi seperti itulah salah satu fasilitas atau sistem yang sudah disediakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya kirap yang akan diselenggarakan pada hari ini, tetapi juga sistem jemput bola, di mana nanti bisa dari warga di luar Jakarta yang berdomisili di luar Jakarta bisa memilih di daerah masing-masing ada di Jakarta, seperti itu. Kita juga sebagai warga negara harus bisa ikut berpartisipasi untuk memilih menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara Indonesia. Karima Anissa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Saudara Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Audrey Chandra. Silakan Audrey. Ibrahim, terima kasih saudara. Mulai Selasa besok, ketiga pasangan Capres-Cawapres bersiap berkampanye Pilpres untuk sampaikan janji dan gagasan. Lalu siapa yang paling bisa menarik simpati calon pemilih? Kita bahas bersama sejumlah narasumber di Kompas Petang sesaat lagi. This is my way. Cobain deh. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral, Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur.
jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Playholy terus enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Playholy sekarang Playholy nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Playholy terus enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Playholy sekarang Playholy nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Playholy terus enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Playholy sekarang Playholy nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of this is my way. Cobain deh. Sampaikan salah satu gagasan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung mahalnya harga bahan pangan di Indonesia dibandingkan di negara lain. Anies saudara mencontohkan harga daging dan telur di Indonesia yang disebut lebih mahal 2-3 kali lipat dibandingkan harga daging di Singapura dan Malaysia. Anies juga bilang ini terjadi karena tata niaganya tidak diperbaiki. Kalau kita lihat harga daging di Indonesia dengan harga daging di Singapura, dengan harga daging di Malaysia, maka di kita bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Harga telur kita lebih mahal daripada harga telur di Jepang. Ini terjadi karena tata niaganya tidak diperbaiki. Kemudian, kalau kita lihat kenaikan harga beras, ini konsisten. Selama 7 tahun terakhir ini, naiknya hampir 30%. Lihat minyak goreng naiknya 55%, gula pasir 11%, daging 29%, cabai merah naiknya 113%. Bila ini tidak ditata dengan baik, maka keluarga-keluarga di Indonesia makin hari akan merasakan tekanan yang luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berbicara soal kesejahteraan rakyat dalam dialog terbuka Muhammadiyah 2 hari lalu. Prabowo setuju perdagangan terbuka, namun pabrik dan pengolahan harus dibuat di negeri ini demi perdagangan adil agar tercipta lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia. Kita sekarang tidak mau mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah kepada bangsa lain. Kita tidak mau.
Kita mau pabrik-pabrik itu dibuat di Indonesia. Karena rakyat kita butuh pekerjaan. Karena anak-anak muda kita ingin masa depan yang baik. Saya jelaskan ke beliau. Yang mulia, kita setuju perdagangan bebas. We support free trade, but we want fair trade. Ini ada Menteri Perdagangan. Kita mau perdagangan bebas, tapi kita mau perdagangan adil. And saya bilang kita mau level playing field. Sementara dalam gagasannya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut salah satu program yang ditawarkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah menciptakan setidaknya 1 sarjana dari keluarga miskin. Semua list pertamanya adalah kesempatan kerja harus diciptakan lebih banyak. Itu keinginan pertama yang muncul. Dan tentu saja semua ini kita laksanakan kalau kemudian kita bisa melihat target ICOR-nya 4 di tahun 2029. Hari ini masih 7,2. Maka efisiensi dalam investasi masih membutuhkan perbaikan di sana sini. Dan SDM yang unggul itu kita dorong untuk tindakan afirmasi, affirmative action. Kita bicara penurunan kemiskinan, tapi dari keluarga miskin apakah mendapatkan insentif selain BLT? Saya meyakini bahwa yang paling bagus adalah mereka mendapatkan akses pendidikan yang baik. 1 keluarga miskin, kalau kita bantu 1 sarjana, maka si 1 sarjana di keluarga miskin itu akan mengenerate keluarganya untuk dia bisa menjadi tulang punggung dan membawa keluarganya terentaskan dari kemiskinannya. Termasuk jaminan kesehatan BPJS yang bisa 99% setidaknya mengcover seluruh warga kita sehingga mereka bisa mendapatkan akses yang terbaik. KPU Saudara mulai menjadwalkan kampanye Pilpres 2024 mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Ketiga capres-cawapres tak hanya adu kuat soal gagasan, tapi juga menyiapkan strategi untuk menarik simpati. Kita kupas sore ini bersama dengan jubir TKN Prabowo Gibran, ada Wihadi Wianto, ada juga Pipin Sofian sebagai jubir Timnas Anies Muhaimin, dan Deddy Sitorus, Direktur Komunikasi Politik sekaligus jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore semuanya Bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Oke, yang pertama nih ada 2 nih yang akan mulai kampanye dari Jakarta, ada pasangan Anies Muhaimin dan juga Prabowo Gibran. Saya mau ke Kang Pipin dulu. Kenapa mulainya dari Jakarta, Kang Pipin? Ya, karena beliau mulai dari Gubernur DKI Jakarta. Jadi saya kira ini basis pemenangan ya, basis suara Pak Anies Baswedan. Dan masyarakat DKI tentu ya berharap bahwa Pak Anies kampanye mulai dari Jakarta. Jadi titik awal adalah dari Jakarta ya. Mudah-mudahan nanti saya kira karena banyak masyarakat DKI yang melihat di bawah kepemimpinan Pak Anies, mereka melihat bagaimana rekam jejak Pak Anies yang sudah memimpin DKI Jakarta yang luar biasa itu. Jadi ada penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi meningkat. Saya kira itulah kenapa Jakarta menjadi salah satu basis. Oke, kalau tentu dari Jakarta nanti kita akan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga ke Sumatera, Sulawesi, dan insya Allah semua wilayah akan kita kunjungi, kita akan dengarkan aspirasi mereka, dan kita akan sampaikan visi misi program unggulan yang akan dibawa oleh Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Oke, ada juga yang sama nih, Pak Prabowo juga akan mulai dengan Mas Gibran juga akan mulai dari Jakarta. Kenapa nih kalau di Prabowo Gibran ini juga mulainya dari Jakarta? Pak Wiyadi. Ya, selama ini kan kita selalu hidup di luar Jakarta. Jadi sampai sekarang ini kan memang Jakarta masih belum secara intens untuk ada satu gerakan kampanye Jakarta. Jadi saya kira hal tersebut juga menjadi satu alasan buat tim kami bahwa melihat bahwa Jakarta sampai sekarang ini kan belum disentuh secara intens mengenai
masalah kampanye di warga Jakarta. Jadi hanya warga Jakarta ini kan hanya banyak menikmati dari televisi, di mana mesti cara capres ini ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, dan ke lain-lain daerah. Jadi dan juga masih ada suatu event-event yang ada di Jakarta, itu hanya event-event yang secara tertutup. Nah, saya kira kampanye pertama ini perlu Jakarta, karena memang kita selama ini mungkin belum terlalu intens untuk menangani masalah Jakarta. Oke, kalau dua pasangan capres-cawapres mulainya dari Jakarta berbeda dengan pasangan nomor urut 3 nih, Bang Deddy. Di timur, kata Pak Ganjar, kenapa di timur dan tepatnya di timur mananya nih, bagian mananya? Masih di mute, Bang Deddy? Sudah kedengaran? Aman. Ya, kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD akan memulai dari dua tempat yang berbeda. Pak Ganjar akan memulai dari Papua, di ujung timur sana. Oke. Dan Pak Mahfud akan memulai dari ujung barat, dari Aceh. Jadi kita berangkat dari dari daerah-daerah paling ujung dari negara kita, daerah-daerah yang memang memerlukan lebih banyak perhatian, lebih banyak keadilan, dan juga ini tetapi nyambung dengan apa yang dari dulu kita gelorakan melalui nawacita ya, yang kita susun bersama Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran. Kalau Jakarta dan Jawa saya kira hampir 80% APBN kita sudah di Jakarta ya, dan orang-orang kaya itu ada di Jakarta. Jadi kita memulai dari rakyat yang paling membutuhkan perhatian lah, dari Sabang sampai Merauke sana gitu, Mbak. Oke, kalau konsepnya sendiri dari masing-masing pasangan capres dan juga cawapres seperti apa? Kalau misalnya Anies dan juga Caimin, apakah belusukan ataukah justru datang misalnya untuk berdiskusi ke dialog-dialog seperti beberapa belakangan ini dilaksanakan, Kang Pipin? Ya, saya kira banyak cara ya, dan bukan berarti kampanye pertama di DKI terus kemudian kami tidak peduli dengan daerah lain. Tapi kalau misalnya dilihat ya Kompas TV bagaimana Pak Anies 1 tahun terakhir itu keliling Indonesia. Hampir semua provinsi, kabupaten, kota dikunjungi oleh beliau. Jadi itu, dan akhirnya yang didapat saat ini punya visi misi 148 halaman tebalnya, dan itu adalah semua masukan dari masyarakat Indonesia. Jadi saya kira cara komunikasi seperti apa ya, saya kira Pak Anies lebih banyak dialog ya, meskipun visi misi sudah ada tetap akan didialogkan, kemudian disampaikan kepada mereka apa perjuangan, apa hasil dari aspirasi mereka, dan kemudian ditampung dalam visi misi program unggulan yang akan diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi saya kira banyak dialog, diskusi, kemudian ketemu dengan emak-emak, dengan anak-anak muda ya, dan juga dengan beberapa kalangan profesi. Jadi terjun langsung, menemui langsung, bertanya langsung ya? Betul. Itulah yang dilakukan oleh Pak Anies. Beliau sebagai calon presiden yang kupingnya betul-betul lebih banyak mendengar, dan kemudian beliau ungkapkan sehingga frekuensi antara yang beliau sampaikan dengan aspirasi masyarakat itu sama. Kalau tadi biasanya beliau menyampaikan tentang harga sembako yang mahal, itulah yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat mempersoalkan kenapa 7 tahun terakhir ini harga-harga semakin meningkat. Pertanyaannya, ketika harga-harga semakin meningkat, apakah itu mau dilanjutkan atau mau dirubah? Kalau mau dirubah, maka ada koalisi perubahan untuk persatuan, capresnya adalah Pak Anies Muhaimin. Oke, kalau Prabowo Gibran, Pak Wihadi, apa nih gagasan yang akan dijual begitu ya, dan gimana juga gayanya nih nanti pada saat kampanye? Ya tentunya ini adalah gaya yang lebih santai, kita lebih santuy lah ya, istilahnya kita juga yang gembira, kita nanti kampanyenya adalah kampanye dengan yang gembira, dan saya kira Pak Prabowo juga dengan Mas Gibran juga nanti itu akan berbagi, dan saya kira hal-hal yang mungkin disampaikan adalah gagasan-gagasan tetap disampaikan, dan saya kira salah satunya adalah Pak Prabowo selalu membawa gagasan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah untuk peningkatan visi. Jadi saya kira ini kan karena audiensnya bahwa kita ini mengatakan bahwa kita ini untuk anak-anak muda, dan kemudian di mana cawapres kita adalah anak-anak muda juga. Jadi saya kira kita akan kemas dengan situasi yang santai, yang
Gayanya juga termasuk anak muda gitu ya di bawahnya ya? Kayaknya juga anak muda ya, jadi kita juga seperti itu. Dan juga kita juga melihat bahwa ada program untuk peningkatan gizi anak-anak, dan tentunya ini adalah pendekatan juga kita juga sampaikan bahwa program-program ini sampai kepada desa-desa juga. Jadi saya kira ini adalah merupakan sesuatu hal yang kita lakukan dengan riang gembira, dan kita riang gembira dan kita santai, tetapi kita bukannya tidak serius, tapi kita akan serius karena kita tahu bahwa kita tetap akan melanjutkan pembangunan yang ada sekarang ini dan menyempurnakan pembangunan yang sekarang ini. Untuk yang kurang sempurna kita akan sempurnakan, dan tentunya ini gagasan-gagasan juga segala sesuatu yang kita akan melalui dialog-dialog yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan juga mungkin akademisi, tetap kita akan melakukan itu. Dan saya kira semua cara nanti akan kita jalankan dalam hal bagaimana kita mengkampanyekan pasangan Prabowo Gibran. Oke, Bang Deddy, kalau tadi pasangan Amin pengen dengar banyak yang bicara nih ya, pengen banyak mendengar kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran menyampaikan gagasan tapi tetap santuy. Kalau Ganjar Mahfud? Ya saya kira tentu ya kan Pak Ganjar ini kan dan Pak Mahfud itu kan pasangan yang paling terakhir ya. Kalau Anies Baswedan kan dari tahun 2022 bulan berapa itu ya, sudah jauh-jauh hari, dan jadi sudah bisa keliling Indonesia, tentu sudah sudah menjangkau banyak daerah lah. Demikian juga Pak Prabowo baik sebagai capres maupun sebagai Menhan gitu kan. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan baru-baru saja, belum terlalu lama. Oleh karena itulah menjadi sangat penting bagi kami untuk menunjukkan satu simbol yang sangat ideologis, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari ujung ke ujung, di mana daerah pinggiran itu memang menjadi epicentrum dari perhatian. Karena apa? Karena semboyannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan akselerasi, percepatan, gercep, satset gitu ya. Jadi supaya benar-benar, karena nanti kan implikasinya adalah tentu kita juga akan berpikir bagaimana nanti mengubah logika penyusunan APBN dan RPJMN itu ya, yang selama ini memang buku 1, buku 2 itu kan akhirnya meletakkan kawasan-kawasan pinggiran, daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera itu menjadi daerah-daerah nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi ini adalah satu upaya yang kuat dari beliau berdua untuk apa yang sudah dikerjakan pada 2 periode pemerintahan ini memang betul-betul bisa diakselerasi gitu. Karena sudah banyak yang dilakukan ya, dari nawacita itu sudah banyak yang kita implementasikan pada 2 periode Pak Jokowi ini gitu. Apa yang akan dilakukan? Tentu ya banyak hal. Tentu ada pertemuan akbar ya, akan ada dialog dengan tokoh, dengan para pemilih muda, akan ada belusukan, itu kan pasti akan dilakukan gitu. Tentu yang pasti nggak banyak joget-jogetnya, nggak banyak curhatnya, pasti lebih bagaimana melihat Indonesia ke depan. Karena Indonesia ini kan butuh solusi, butuh kerja cepat. Pak Jokowi sudah sedemikian capek bekerja gitu ya. Tapi kan kita masih banyak yang harus diperbaiki dengan cepat gitu loh. Jadi memang secara simbolik kita mau menunjukkan keberpihakan gitu ya. Kita mau menunjukkan bahwa kita mau kerja cepat, dimulai dari wilayah paling pinggiran Republik kita ini begitu. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bapak-Bapak. Isu apa sih sebenarnya yang paling bisa mendongkrak elektabilitas bagi masing-masing pasangan calon, dan wilayah mana, tempat mana yang juga bisa jadi kekuatan untuk menaikkan elektabilitas dari masing-masing pasangan capres dan juga cawapres? Usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Kok tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum putu dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum putu dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Masih bersama kami di Kompas Petang. Jadi kan ini Gibran katanya ditunjuk nih sebagai pemenangan ya atau panglima pemenangan khusus di Jawa Tengah, Pak Wihadi. Ini kenapa nih? Ya awalnya memang kan Mas Gibran itu kan wali kota Jawa Tengah dan tentunya paham sekali mengenai masalah Jawa Tengah. Dan saya kira juga di sini kalau kita melihat angka kepuasan Pak Jokowi Jawa Tengah adalah 80%, dan saya kira ini adalah merupakan satu gerak ceruk yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai, dan Mas Gibran tentunya juga bisa bergerak di Jawa Tengah untuk lebih leluasa lagi. Dan saya kira memang itu tujuan kita adalah memang bagaimana Mas Gibran bisa mendapatkan angka daripada pemilih-pemilih Jawa Tengah. Di samping itu juga pemilih-pemilih muda Jawa Tengah yang kita lihat bahwa 50% adalah pemilih-pemilih muda itu adalah warga Jawa Tengah. Jadi saya kira ini adalah merupakan lumbung suara yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kita ambil dengan Mas Gibran yang ada di Jawa Tengah. Mengenai masalah Mas Gibran sudah sebagai seorang wali kota dari Jawa Tengah. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu strategi kita untuk menyatakan bahwa mengambil suara di Jawa Tengah.
ingin mengambil lumbung suara di Jawa Tengah sebanyak-banyaknya. Makanya Mas Gibran ini menjadi panglima pemenangan di Jatam. Bang Deddy. Ya, apanya Mbak? Ini tanggapannya gimana? Kan kalau misalnya Jawa Tengah ini kan kandangnya Banteng. Ya kan semua orang berhak untuk mencari suara ya. Nggak perlu saya tanggapi, saya kira itu urusan mereka lah. Ya, nggak perlu saya tanggapin Mbak. Gibran mau taruh di mana ya terserah dong sama mereka gitu kan. Itu kan haknya mereka. Kita cuma berharap nih pemilu yang akan datang nih, karena saya kira banyak sekali rakyat yang mempertanyakan benar nggak sih ini bisa luber jurdil kalau melihat polisi memanggil-manggil para kepala desa seperti di Jawa Tengah gitu ya, atau hari ini di Bandung. Ini seperti apa polisi masuk ke kantor partai, show of force gitu-gitu ya. Ini yang saya kira lebih penting kita bicarakan daripada soal Gibran taruh di mana gitu. Karena ini lebih esensial untuk membuat pemilu ini memang akan menjadi pemilu yang memang benar-benar fair, benar-benar yang gembira gitu. Jangan yang gembira karena punya privilege, yang lain harus miris-miris gitu kan, nanti di ujungnya bisa ribut gitu loh. Oke, kalau dari Kang Pipin sendiri, Kang, kalau misalnya belakangan kan juga Mas Anies, Caimin juga banyak ke Jawa Tengah. Nah ini gimana dengan perebutan suaranya tadi Mas Gibran bukan hanya jadi cawapres, tapi panglima pemenangan di sana? Ya kami menghormati itu ya. Saya setuju dengan Bang Deddy ya, bahwa kita setuju kampanye yang gembira, tetapi jangan sampai itu hanya di depan, tetapi di belakang ada intimidasi, ada keterpaksaan dan yang lainnya. Kami concern saat ini ya bagaimana Pak Anies meyakinkan ke semua wilayah bahwa yang dibutuhkan adalah pemerataan, ya pembangunan yang merata, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai tempat, ya bagaimana harga-harga bisa stabil, dan kemudian makanya tadi Pak Anies sebetulnya hadir di acara kick off kampanye gagasannya PKS yang mengusung kalau PKS menang maka Jakarta tetap ibu kota. Jadi meskipun beliau memandang bahwa ya sebagai presiden, beliau mengatakan harus taat dengan undang-undang. Tetapi beliau melihat bahwa memang IKN ini bukan satu-satunya solusi. Jadi kalau ingin pemerataan pembangunan, maka yang harus dilakukan adalah pertumbuhan ekonomi, green economy dibangun di berbagai tempat, salah satunya ada di 14 kota, salah satunya nanti ada di Kalimantan, sehingga nanti pembangunan itu bukan ujuk-ujuk kita membangun IKN, memindahkan kemudian rakyat seluruh Indonesia sejahtera. Jadi concern Pak Anies adalah itu. Jadi kita ingin meyakinkan baik ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua dan sebagainya, yang kita bangun adalah bagaimana adil Indonesia, adil makmur untuk semua, bukan untuk golongan tertentu, apalagi hanya untuk keluarga. Baik, masing-masing tadi udah punya strateginya, tapi sebenarnya isu apa sih yang paling ingin bisa menongkrang gitu ya elektabilitas dari masing-masing calon? Bagaimana juga komitmen untuk pemilu damai, jujur dan juga adil dari Bang Deddy? Singkat saja, ini pertanyaan untuk semuanya, Bang Deddy. Ya kalau supaya mendongkrak pilihan ya pasti kan bagi-bagi susu, bagi beras, bagi macam-macam ya. Itu cara paling mudah gitu. Tetapi bagi saya yang penting kan begini, pemilu ini bukan sekedar pesta demokrasi, bukan sekedar siapa paling banyak duit, siapa paling banyak kuasa, tetapi bagaimana memang pemilih kita, apalagi sekarang tuh 54% pemilih muda. Ini adalah sebuah tikungan peradaban gitu ya. Dari generasi yang sudah tua-tua ini, sekarang hampir 60%-nya adalah usia muda, ini bagi mereka kan, ini kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Tentu diperlukan pemilu yang berkualitas. Ya kemarin efek rame-ramenya di medsos sebagai segala macam sudahlah. Sekarang yang paling penting bagaimana memberi kesempatan pada semua pemilih. Ya, di sini juga perlu KPU gitu ya, supaya melakukan sosialisasi gagasan, pengenalan terhadap semua pasangan calon secara adil. Ini yang kita harapkan supaya hasilnya apapun nanti semua legowo gitu. Karena kalau tidak ya banyak energi yang akan terbuang. Karena politik tidak selesai ketika pemilunya juga selesai gitu. Ciptakan pemilu yang berkualitas, Pak Wihadi. Ya, saya sedikit menggarisbawahi apa yang dinamakan mengenai masalah netralitas. Saya kira semuanya kita tahu bahwa kita harus netral.
Dan kita sebenarnya ini adalah ketika capres ini semuanya ada di kekuasaan. Jadi saya kira tidak perlu kita melakukan suatu tuduhan pada masa itu, karena kita sudah tahu bagaimana gerak daripada semua aparat. Jadi saya kira itu adalah salah satu hal yang harus kita garis bawahi. Nah kemudian mengenai masalah strategi kampanye, saya kira strategi kampanye kita tetap perlu bagaimana kita memberikan satu kemajuan kepada pembangunan yang ada sekarang ini dan penyempurnaan daripada pembangunan yang ada sekarang ini. Jadi saya kira kita perlu kesinambungan dalam pembangunan untuk mencapai Indonesia 2045. Jadi ini sinilah kesinambungan ini yang kita lakukan dengan penyempurnaan yang sudah jalankan. Jadi saya kira kita semuanya di sini adalah ingin bahwa pemilu ini adalah netral. Kita sendiri pun juga demikian, karena bagaimanapun juga kami ini sebagai oposisi 2 kali, kita ini tidak pernah berpikir untuk curang. Saya kira hal yang tersebut ada perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak pernah berpikir untuk seperti itu. Highlightnya adalah netralitas. Kang Pipin. Ya, saya kira nanti kampanye yang akan dilakukan oleh kami adalah 2 kampanye rekam jejak dan kampanye gagasan. Jadi setiap kita boleh menjanjikan apapun, tetapi yang akan dilihat oleh publik adalah bagaimana rekam jejak. Saya kira pengalaman Pak Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta 5 tahun, full semua janji kampanye terpenuhi, banyak capaian-capaian yang sudah disampaikan, yang sudah terbukti kepemimpinan beliau, yang akan terus menjadi basis untuk menjadi program kampanye gagasannya. Saya kira fokusnya adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana sembako murah, dan bagaimana pembinaan pendidikan itu ditingkatkan kualitasnya. Jadi fokus itu yang akan diperjuangkan oleh Amin selama kampanye nanti. Fokus soal kesehatan dan juga tadi masalah ekonomi. Terima kasih Kang Pipin, Pak Wihadi, terima kasih Bang Deddy, terima kasih. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak. Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di Kompas Petang, saudara, kepercayaan publik yang terlanjur jatuh akibat kasus yang menjerat Firly Bahuri harus kembali direbut KPK. Sebagai lembaga powerful memberantas korupsi, KPK harus memiliki nahkoda yang kredibel dan mumpuni serta amanah. Simak catatan Kompas TV setelah ini. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Rumah berantakan banget sih, kan ada di pembangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan bayar liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Minum 1 kaplet Kanalflex setiap hari bila perut. Kanalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kanalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam.
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh sekarang, oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh sekarang, oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Selamat datang di catatan Kompas TV. Saudara, penetapan tersangka Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjawab kekhawatiran publik soal kepemimpinan Firly di KPK. Dan ini jadi momentum mengembalikan marwah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penetapan tersangka Firly Bahuri oleh penyidik Polda Metro Jaya menjadi babak baru penegakan hukum kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini seolah menjawab keraguan publik pada Polri atas proses hukum yang menyeret orang nomor 1 di lembaga anti rasuah KPK. Dari hasil temuan bukti-bukti yang didapat, penyidik serta keterangan saksi di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan Firly Bahuri dijerat dengan pasal pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap yang berkaitan dengan perkara kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Presiden telah menandatangani surat pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Tak hanya itu, Presiden juga telah menunjuk Ketua KPK sementara, yaitu Nawawi Pomolango. Dan saya kira sudah tahu semuanya, memang aturannya seperti itu. Ya, pertimbangan, memang pilihannya ada 4, tetapi apapun kita harus memilih satu, nggak mungkin 4-4-nya kita pilih. Ya, hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar. Mengembalikan marwah KPK sangat penting bagi Indonesia yang terus berjuang memberantas korupsi. Persoalan korupsi jadi masalah bersama dan KPK sebagai penegak hukum harus jadi garda terdepan memberantas korupsi, bukan ikut-ikutan dalam pusaran kasus yang merugikan negara. Saudara, berdasarkan data dari Transparency International, data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2022 ini turun sebanyak 4 poin. Nah, turun sebanyak 4 poin dari sebelumnya 38, kemudian bergeser ke
Nah, skor 34 inilah yang menjadi titik terendah bagi Indonesia sejak tahun 2015. Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei, dan kondisi ini menjadi bukti betapa kurang efektifnya program pemberantasan korupsi yang dijalankan penegak hukum termasuk KPK. Penetapan tersangka Firly Bahuri, saudara, harus menjadi pembelajaran bagi siapapun soal pengelolaan negara untuk menjaga kredibilitasnya. Bagi KPK ini juga jadi kesempatan mengembalikan marwah dan kepercayaan publik. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Setelah ini, saudara, kami hadirkan informasi evakuasi seorang pria obesitas dari lantai rumah indekos di Jalan Pademangan 1, Pademangan berlangsung dramatis. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Minum 1 kaplet Canalflex setiap hari bila perlu. Canalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Canalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru Neo Ultra Cup Gold, dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Playholly terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Playholly sekarang, Playholly nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Mangsoku. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam
Evakuasi seorang pria obesitas dari lantai 2 sebuah rumah indekos di Jalan Pademangan 1 Pademangan berlangsung dramatis. Tidak mudah, saudara, bagi petugas mengevakuasi tubuh Denny William dari kamar indekosnya. Selain tandu, petugas juga menggunakan tali agar tubuh Denny yang mencapai bobot 200 kg tak jatuh saat dievakuasi melalui tangga menuju ambulans. Terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Kompas Petang hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Polisi tetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saatnya bersih-bersih KPK, masa kampanye segera dibuka. Lawan politik pun siap bertarung di pemilu 2024. Demi jagoan atau jabatan? Kalau menurut saya harusnya bubar. Kerja relawan selesai. Kalau ada yang terpilih jadi komisaris ya alhamdulillah kan gitu. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 26 November pukul 6 petang di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Masa kampanye pemilu akan berlangsung selama 75 hari terhitung sejak 28 November 2023. Bawaslu menegaskan masa saat ini masih tahap sosialisasi peserta pemilu 2024 di masyarakat. Polisi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saudara Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta. Jenderal Agus Subianto menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang telah memasuki masa pensiun. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir Kilas Pekan yang sekaligus menjadi sajian awal Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 26 November 2023. Bersama saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan menghadirkan 5 tersangka, termasuk suami korban dan istri mudanya. Kelima tersangka, Yosef dan istri mudanya, Mimin, dan kedua anaknya serta Danu yang merupakan keponakan korban Tuti menjalani proses rekonstruksi untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Subang pada 18 Agustus 2021 silam. Total ada 95 adegan di sejumlah lokasi yang diperagakan kelima tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amel, yang sempat menjadi misteri selama 2 tahun. Hakim Konstitusi Anwar Usman yang dicopot dari jabatan Ketua MK oleh MK mengajukan gugatan terhadap Ketua MK Soehartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua MK Soehartoyo ke PT UN setelah sebelumnya ia melayangkan surat keberatan atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Soehartoyo menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK menyusul putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran etik Anwar Usman terkait putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap 11 orang di Kalimantan Timur dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Kamis lalu. Selain menangkap 11 orang, KPK juga menyita uang yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Kalimantan Timur. Saat ini 11 orang yang tertangkap tangan dalam operasi penyidik KPK telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua Jumat lalu. 3 orang dinyatakan meninggal dunia sementara 2 lainnya selamat. Serangan oleh kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya di distrik Beoga, Puncak, Jumat pukul 3 sore waktu Indonesia Timur diduga dilakukan kelompok Aibon Kogoya. Mereka menyerang 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua dengan senjata api dan senjata tajam. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta Rabu lalu. Jenderal Agus Subianto menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat negara termasuk Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ditunjuk sebagai saksi dalam proses pelantikan Panglima TNI. Pengangkatan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI sesuai dengan keputusan Presiden nomor 102 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992, kapal bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut yang akan melakukan misi kemanusiaan di perairan Gaza, Palestina, kini tengah dilakukan proses optimalisasi, diantaranya pengecatan dan pemeriksaan performa kapal di PT PAL Surabaya, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992, kapal buatan PT PAL Surabaya ini akan menjalankan misi kemanusiaan di perairan Gaza, Palestina. Diketahui kapal KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 ini dilengkapi juga dengan ambulans boat, helidek yang dapat menampung 2 helikopter, serta fasilitas kesehatan yang lengkap sebagai pendukung kelancaran dan keberhasilan operasi kemanusiaan. Gencatan senjata selama 4 hari dalam perang antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Jumat pagi. Bantuan kemanusiaan masuk dan warga pun menengok rumah mereka. Gencatan senjata resmi dimulai pada pukul 7 waktu setempat. Meski demikian, ledakan dan kepulan asap hitam masih terlihat di Gaza Utara. Kesepakatan gencatan senjata membuka peluang pertukaran sandera antara Israel dan Hamas, sekaligus menjadi momentum masuknya bantuan kemanusiaan bagi 2,3 juta warga Palestina di Gaza. Robot popstar dengan kecerdasan buatan baru-baru ini menjadi salah satu daya tarik dalam konferensi teknologi di Portugal. Dinamakan Desi, robot yang menyerupai manusia ini dapat menjawab pertanyaan. Robot Desi diciptakan untuk mengeksplorasi kecerdasan buatan dan dunia robot dalam industri hiburan. Robot ini dilatih untuk meniru tulisan manusia. Sesaat lagi jelang masa kampanye, pada tanggal 28 November 2023 mendatang, 3 pasangan Capres dan Cawapres melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Rangkuman selengkapnya di Kompas Sepekan. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader.
Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Temposcan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Menjelang kampanye resmi pemilihan presiden, 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden pekan ini melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu RI mengingatkan peserta Pilpres 2024 untuk tidak berkampanye saat ini. Bawaslu meminta pasangan capres dan cawapres untuk bersabar dan menunggu hingga tiba masa kampanye mulai tanggal 28 November mendatang. Saat ini, peserta Pilpres 2024 hanya dapat melakukan sosialisasi saja. Menjelang kampanye resmi pemilihan presiden, 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden pekan ini melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak.
Pekan ini, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan relawan dan masyarakat Papua. Dalam acara ini, Ganjar mengungkapkan komitmennya untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia di Papua. Ganjar Pranowo menemui masyarakat Papua di lapangan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Ganjar mengatakan bahwa Papua memiliki sumber daya manusia dan alam yang sangat melimpah, namun belum dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Untuk itu, dirinya berkomitmen untuk memajukan SDA dan SDM yang ada di Papua untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar juga menyinggung soal anak-anak Papua yang memiliki hak yang sama dengan anak-anak di daerah lain untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta pelayanan kesehatan. Adalah terkait dengan apa yang menjadi aspirasi mereka. Lagi-lagi dari soal pendidikan, soal sumber daya yang ada di sini, baik kehutanan, kemudian sumber daya alamnya, termasuk kemaritiman, pariwisatanya umpama tadi disampaikan, lautnya juga menjadi potensi yang luar biasa, tapi akses pendidikan yang mereka harapkan bisa menjangkau ke anak-anak. Saya harus cek datanya, tapi dari disampaikan kurang lebih 600.000 katanya anak-anak belum mendapatkan akses pendidikan. Apa betul apa tidak kita cek, tapi itu setidaknya menjadi warning buat kita agar pembangunan SDM menjadi prioritas yang ada di Papua ini. Di Pontianak, Kalimantan Barat, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara silaturahmi dengan tokoh dan masyarakat Tionghoa yang digelar Partai Hanura di Rumah Adat HK Pontianak Sabtu kemarin. Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menyampaikan tentang persatuan di Indonesia. Sementara itu, Mahfud menyebut kehadirannya ini bukan kampanye politik, melainkan kampanye persatuan dan tidak menyalahi aturan pemilu. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, pekan ini menghadiri konsolidasi pemenangan Partai Demokrat di Madiun, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyatakan merasa terhormat karena mendapat dukungan dari Presiden ke-6 dan ke-7 Indonesia. Kehadiran Presiden RI ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dinilai Prabowo sebagai dukungan penting bagi dirinya. Saya merasa sangat dihormati dan dengan kesediaan Pak SBY untuk turun gunung, saya kira ini suatu dorongan besar bagi kita semua. Presiden ke-6 mendukung dan berada di sebelah saya, dengan Presiden ke-7 juga mendukung, berada di sebelah saya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, Jumat lalu mengunjungi Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto, Jawa Timur. Gibran menyapa para santri dan mengajak santri meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. Kedatangan Gibran Rakabuming Raka ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah disambut meriah para santri. Gibran juga menemui pengasuh pesantren Kiai Haji Asep Syaifuddin Khalim di kediamannya. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengklaim Jakarta berhasil dalam transisi transportasi umum ketika dirinya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies menyebut ini dibuktikan dengan turunnya peringkat Jakarta sebagai kota termacet di dunia. Dalam acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan, Anies memaparkan keberhasilannya menurunkan tingkat kemacetan di Jakarta. Menurut Anies, keberhasilan itu terbukti dari peringkat Jakarta dari kota termacet di dunia ke posisi 46. Anies juga memaparkan transisi transportasi umum ramah lingkungan, salah satunya dengan menghadirkan bus listrik. Ridership di Jakarta, transportasi umum. Waktu kami mulai bertugas 350.000 daily ridership. Dalam 3 tahun berubah menjadi 1 juta penumpang per hari daily ridership. Dan ketika itu terjadi lompatan setinggi itu, maka Jakarta itu turun dalam ranking. Kita ini kota termacet nomor 3 sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 7 termacet sedunia. Kita berbicara tentang kota yang lebih ramah lingkungan, di satu sisi mencari moda yang lebih baik, di sisi lain kita melakukan konversi ke kendaraan umum dan kendaraan umum berbasis listrik. Calon Wakil Presiden nomor urut 1. Sesaat lagi,
Polda Metro Jaya mencegah Ketua KPK Firly Bahuri ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Tempo Scan. Tidak berhenti di sini, Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Tempo Scan. Building the next frontier. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Tempo Scan. Tidak berhenti di sini, Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Tempo Scan. Building the next frontier. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Tempo Scan. Tidak berhenti di sini, Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Tempo Scan. Building the next frontier. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax.
Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait perkara penanganan korupsi di Kementerian Pertanian. Firly Bahuri menjadi pejabat Ketua KPK pertama yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Polda Metro Jaya juga mencegah Ketua KPK Firly Bahuri ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah barang bukti telah disita penyidik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Di antaranya dokumen transaksi valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Penyidik juga menyita pakaian, sepatu hingga pin yang dipakai Syahrul Yassin Limpo saat bertemu Firly di Gor Bulu Tangkis. Polda Metro Jaya pekan ini mencegah Ketua KPK Firly Bahuri ke luar negeri setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya sudah berkirim surat kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Firly Bahuri ke luar negeri. Firly dicegah ke luar negeri selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 24 November 2023. Pencegahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Usai Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka, polisi berencana akan memanggil 4 pimpinan KPK lainnya, yakni Alexander Marwata,
Yohanes Tanak, Nurul Gufron, dan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pemerasan Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat ini Firly telah diberhentikan Presiden Jokowi sebagai Ketua KPK. Namun sejauh ini polisi masih belum menahan Firly. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak menyatakan, usai keputusan Presiden memberhentikan sementara Firly sebagai Ketua KPK, KPK akan memutus sementara akses Firly Bahuri hingga proses hukum selesai. Firly masih diperbolehkan masuk kantor, namun tidak punya kewenangan apapun, termasuk mengambil keputusan sebagai pimpinan KPK. Adanya keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai dengan proses hukum selesai. Kalau ke kantor sah-sah saja, karena dia kan hanya diberhentikan sementara, tentunya dalam kedudukan beliau tugas dan kewenangannya itu diberhentikan, tidak boleh dia mengambil keputusan apapun juga. Dewan Pengawas KPK akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik Ketua KPK Firly Bahuri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Sesuai undang-undang, Ketua KPK Firly Bahuri harus diberhentikan sementara dari jabatannya lewat surat keputusan Presiden. Tentu tetap lanjut. Nah, di sana kan pidana, di kita etik. Apakah akan dipercepat atau seperti apa Pak? Bisa jadi kita percepat ya, sebab penetapan sebagai tersangka itu menjadi bahan juga rujukan bagi Dewan untuk dugaan pelanggaran etik. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK sebetulnya menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri bermula dari aduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus lalu. 7 Oktober 2023, polisi menaikkan status dugaan pemerasan ke tahap penyidikan. Penyidik memeriksa 91 saksi termasuk Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya pada 24 Agustus hingga 5 Oktober 2023, polisi memeriksa 9 orang saksi termasuk mantan Menteri Pertanian. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Setelah melakukan gelar perkara Rabu malam, Polda Metro Jaya menemukan cukup bukti dan menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Sebelumnya, pada awal pekan lalu, usai memenuhi panggilan klarifikasi Dewan Pengawas KPK, setelah sebelumnya tidak pernah hadir dalam 2 kali pemanggilan, Ketua KPK Firly Bahuri membantah memeras Syahrul Yassin Limpo. Firly juga menganggap situasi yang sedang dihadapinya saat ini adalah serangan balik dari koruptor. Sementara itu pekan ini, Ketua KPK Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan atas nama Firly Bahuri. Sidang perdana pra-peradilan Firly dijadwalkan akan digelar pada hari Senin 11 Desember 2023 mendatang. Juyamto menyebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk Hakim Tunggal, Imelda Herawati, untuk mengadili permohonan pra-peradilan Firly. Pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepaniteraan Pidana, telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut, yaitu Ibu Imelda Herawati SMH. Dan Hakim Tunggal yang telah ditunjuk tersebut telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember.
Rangkuman informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah selalu mengikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Nina Melinda undur diri. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri. Penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri disebut sebagai momentum bersih-bersih KPK. Masa kampanye segera dibuka, relawan politik pun siap bertarung demi jagoan atau jabatan. Kesuksesan konser Coldplay di Jakarta menyisakan sisi gelap penipuan tiket dengan kerugian miliaran rupiah. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski Wakil Ketua KPK mengaku tak malu, namun sejumlah mantan penyidik dan pimpinan KPK menilai penetapan tersangka Firly adalah momentum bersih-bersih KPK. Untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Polisi akhirnya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya menyatakan telah menemukan cukup bukti berupa dokumen penukaran uang pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika senilai 7,4 miliar rupiah. Juga ditemukan sejumlah dokumen tanda terima penyitaan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK tertanggal 28 April 2021. Lalu pakaian, sepatu, dan pin yang dikenakan saat pertemuan Firly dan Syahrul Yassin Limpo di Gor Badminton. Eksternal harddisk, ikhtisar LHKPN Firly Bahuri periode 2019-2022, 2 unit mobil, 21 ponsel, hingga dompet berisi voucher liburan. Sebelum menetapkan tersangka, Polda Metro Jaya telah memeriksa 91 saksi dan 7 ahli, termasuk Syahrul Yassin Limpo beserta sopir hingga ajudannya. Firly pun dicekal bepergian ke luar negeri selama 20 hari ke depan selama proses penyidikan berlangsung. Firly dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Walau telah ditetapkan sebagai tersangka, Firly masih tetap beraktivitas seperti biasa di kantor KPK. Kuasa hukum Firly mengaku kaget dengan penetapan tersangka kliennya. Pertama, seperti biasanya beliau tetap beraktivitas seperti hari-hari yang kemarin ya. Oke. Tentu penetapan ini juga mengagetkan kami ya. Terkesan sangat dipaksakan oleh pihak penyidik Polda. Karena pada pemeriksaan tanggal 16 November kemarin, materi yang ditanyakan oleh penyidik Polda kepada beliau itu belum bicara pada substansi yang dituduhkan. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan normatif mengenai riwayat pekerjaan, mengenai penugasan gitu.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Firly efektif diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun tak ada pernyataan maaf kendati pimpinan lembaga anti rasuah yang seharusnya jadi Panglima Pemberantasan Korupsi kini malah terseret kasus pemerasan dan gratifikasi. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Nah, gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya. Karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Ya. Yang kedua, apakah KPK kecolongan? Kita nggak pernah merasa kecolongan. Jalan internal di KPK sudah berjalan dengan baik. Pun ada kejadian-kejadian, ya, apalagi ini kita harus tetap menganut asas praduga tidak bersalah. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai KPK punya PR besar mengembalikan kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi. Yudi pun mendesak Firly Bahuri mundur dari jabatannya. Ya, kita berharap bahwa sebenarnya Pak Firly gitu ya, dengan drama-drama yang sudah dilakukan oleh beliau ya, saya pikir ketika sudah menjadi tersangka, saya pikir sudah selesai lah drama-drama tersebut dan yang bersangkutan mengundurkan diri dari KPK. Apa yang dilakukan KPK? Pertama, jangan membela Firly gitu ya. Kenapa? Kalau saya lihat kan Pak Firly ini menggunakan KPK gitu kan sebagai sarana pembelaan diri. Sementara Dewan Pengawas KPK pun disorot karena dinilai lamban menangani dugaan pelanggaran etik kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Karena secara keseluruhan kan ini framing pemberantasan korupsinya yang dilihat. Jadi Dewan Pengawas yang sekarang ada di sana, kita minta kearifan mereka untuk melihat ini secara tulus, secara jujur, ya kan, berintegritas untuk kemudian mereka melakukan sesuatu. Jangan lagi melihat ini mengatakan bahwa sesuatu yang terpisah. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini ke publik? Pakai teori apa kita menjelaskan ini? Secara manajemen berkaitan dengan integritas, bahwa kemudian mereka masih berkecepatan rendah di dalam menentukan. Merespon status tersangka Firly, Dewan Pengawas KPK menyatakan akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik. Di sana kan pidana, di kita etik. Apakah akan dipercepat atau seperti apa Pak? Bisa jadi kita percepat deh. Sebab penetapan sebagai tersangka itu menjadi bahan juga rujukan bagi Dewan untuk dugaan pelanggaran etik. Sementara itu, mantan pimpinan dan penyidik KPK mulai dari Abraham Samad, Harun Al-Rashid, hingga Novel Baswedan pun ramai-ramai menyambangi Gedung Merah Putih KPK menyampaikan selamat atas penetapan tersangka Firly Bahuri. Upacara cukur gundul pun dilakukan, simbol momentum KPK harus dibersihkan dari oknum yang merusak marwahnya. Maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau kepolisian dalam hal ini untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri, dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Dugaan pemerasan dalam penanganan korupsi di Kementan mencuat ke publik sejak Agustus lalu lewat aduan masyarakat ke Polda Metro Jaya. Kemudian beredar foto pertemuan Firly dan Syahrul Yassin Limpo di Gor Badminton yang diduga terjadi Maret 2022 silam. Firly diduga melanggar peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021 yang melarang insan KPK bertemu pihak berperkara di lembaga anti rasuah. Oktober lalu, polisi menggeledah 2 rumah Firly di Bekasi dan Kertanegara, Jakarta Selatan dan menyita sejumlah barang bukti. Kerap berdalih saat dijadwalkan pemeriksaan, Firly Bahuri akhirnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Barreskrim Polri Kamis 16 November lalu. Usai pemeriksaan, Ketua KPK itu sibuk menutupi wajahnya. Tak terima, Firly Bahuri pun mengajukan pra-peradilan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan tersangka Firly menambah daftar panjang kasus dugaan pelanggaran hukum pejabat negara di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenkumham Edi Hiarie sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah.
Selanjutnya, ada anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan, Ahsanul Kossasi, tersangka korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Ahsanul diduga menerima 40 miliar rupiah. Lalu, ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disangka menikmati uang panas nyaris 14 miliar rupiah. Mei lalu, rekan separtai Syahrul, ex-Menteri Kominfo Johnny G. Plate, lebih dulu berrompi oranye imbas kasus korupsi bakti Kominfo yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Plate pun telah divonis 15 tahun penjara. Kita ke sorotan lain, saudara. Di tengah tuntutan netralitas pemerintah, dugaan dukungan perangkat desa kepada salah satu paslon menimbulkan polemik. Menteri Desa Abdul Iskandar menyebut, perangkat desa tak netral di pemilu adalah sinyal bahaya. Intrik politik jelang kampanye Pilpres 2024 kian panas. Acara silaturahmi perangkat desa yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka jadi polemik karena diduga menggalang dukungan ke paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Padahal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur netralitas kepala desa yang dilarang berkampanye atau mengurus partai politik. TPN Ganjar Mahfud menyatakan akan melapor ke Badan Pengawas Pemilu. Nanti ada alat bukti itu berupa video, terus kemudian juga pun dari media yang kami mendapatkan informasi bahwa undangannya ada deklarasi, tetapi di last minute kan berubah menjadi silaturahmi. Kemudian juga pun kalau yang sudah beredar di media bahwa di dalam LED ada dituliskan bahwa sambutan dari calon wakil presiden. Dan juga pun kita lihat ada baju, ada kostum yang gambar 02. Nah ini kan akan bukti-bukti dan juga ada name tag nantinya, yaitu deklarasi Prabowo Gibran. Sementara itu, kubu pasangan nomor urut 1 mengkritik acara Desa Bersatu yang dihadiri Gibran. Bahkan, kubu Amin mempertimbangkan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Sementara itu, juru bicara tim Prabowo Gibran Andre Rosiade menampik adanya mobilisasi atau deklarasi ke pasangan Prabowo Gibran. Kedatangan kami itu dalam rangka memenuhi undangan Silatnas Desa Bersatu, ya, Silatnas Desa Bersatu, bukan deklarasi Prabowo Gibran. Dan Bawaslu pun hadir begitu banyak anggotanya di lapangan. Saya bertemu dengan teman-teman Bawaslu. Merespons polemik perangkat desa berpolitik, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Iskandar menegaskan perangkat desa harus netral di pemilu 2024. Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh dari. Sementara Ketua Umum Abdesi Arifin Abdul Majid menegaskan Abdesi tak tahu menahu soal acara itu. Ia menduga ada oknum yang mencatut nama Abdesi guna memobilisasi dukungan untuk kegiatan politik praktis. Dulu dilakukan di Istora Senayan juga, tanggal 29 Maret 2022. Beliau juga sebagai penggeraknya mobilisasi teman-teman pedesa Indonesia untuk melakukan action dukungan 3 periode kepada Presiden. Dan kami juga menolak bahwa Abdesi tidak pernah melakukan itu. Kini juga sama kegiatannya seperti tahun 2022. Abdesi tidak melakukan hal itu. Apabila nama-nama yang luar dari organisasi kami itu adalah oknum Abdesi yang ada di kami. Ketua Bawaslu periode 2012-2019, Muhammad, menilai Bawaslu harus segera menyikapi mobilisasi aparat desa dan memanggil panitia acara. Capres dan Cawapres yang hadir pun harus diberi peringatan. Yang kedua, panggil Gibran. Panggil siapapun yang hadir, Capres, Cawapres yang hadir, panggil, klarifikasi. Beri pelajaran bahwa Anda harus memberi contoh kepada masyarakat. Awali kampanye Anda dengan kampanye yang taat aturan. Ya, apalagi minta maaf, dari awal Gibran ini kan sudah disoal ini. Ya. Karena dia adalah putra Jokowi. Sangat dekat hubungan Pak Jokowi dengan para aparat desa. Jadi tanpa kacamata orang bisa melihat ada intervensi pemerintah terhadap kegiatan Abdesi itu. Ya, saya berani mengatakan ada intervensi pemerintah terhadap kegiatan Abdesi. Pemerintah siapa? Jokowi. Wahai Presiden Jokowi yang kita hormati, tegak luruslah pada aturan sebagaimana komitmen Anda bahwa akan memperlakukan 3 capres secara sama, setara.
Ini sudah tidak setara Pak Jokowi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan pihaknya hadir dalam acara deklarasi yang di detik terakhir diganti menjadi silaturahmi tersebut. Ia menyatakan akan memanggil panitia acara, tak ditutup kemungkinan capres-cawapres yang hadir pun akan turut dipanggil untuk klarifikasi. Sehari atau 2 hari sebelum katanya ada deklarasi, kemudian berubah jadi silaturahmi ya. Silaturahmi, kemudian kami menurunkan tim untuk hadir pada saat di Istora, Indonesia Arena. Indonesia Arena. Okay. Dan juga nanti berdasarkan klarifikasi terhadap peserta yang hadir pada saat itu tentu akan menjadi bahan dalam melakukan apakah tindakan ini berpotensi melanggar atau tidak PKPU 15 lebih khususnya. Tak hanya pasangan nomor urut 2, sebelumnya beredar fakta integritas penjabat Bupati Sorong dengan kepala BIN setempat yang berisi komitmen memenangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dalam fakta integritas itu tertulis, PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso siap mendukung Ganjar. Namun, TPN Ganjar Mahfud menyebut fakta integritas itu dibuat untuk mendiskreditkan BIN dan pasangan Ganjar Mahfud. Itu agak janggal, karena BIN ini kan kerjanya tertutup. Masa sih dia bikin tanda tangan oleh Kabinda lagi, ya? Dan jelas-jelas itu untuk tujuan politik yang bukan menjadi tupoksinya. Tak luput dari dugaan pelanggaran, Februari lalu, 4 ASN di Dompu, Nusa Tenggara Barat diduga melanggar netralitas ASN dengan nekat mengenakan kaos beratribut Partai Nasdem dan foto Anies Baswedan. Kemudian diketahui, salah satu camat Kempo menghadiri safari politik Anies di Bima menggunakan mobil dinas. Pasalnya, tindakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait proses kampanye melalui PKPU nomor 15 tahun 2023. PKPU itu antara lain memuat larangan terkait penggunaan sarana atau fasilitas negara dalam proses kampanye untuk mencegah terjadinya preferensi atau intervensi dari pihak negara dalam pelaksanaan pemilu. Pasal 76 PKPU secara tegas melarang pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat memberikan dukungan atau bahkan merugikan salah satu peserta pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye berlangsung. Saudara, masa kampanye Pilpres 2024 segera dibuka. Relawan politik pun siap bertarung demi jagoannya. Kami akan menelusurinya untuk Anda usai jeda. Iya, Pak Jokowi jadi presiden 2014. Panel baru jadi komisaris tahun berapa? Ya kan baru 1 tahun jadi komisaris saya udah ngundurin diri nih. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit.
Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan bayar liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aksi bela Palestina kembali digelar di Depok, Jawa Barat, Minggu pagi. Massa dari berbagai wilayah kota Depok memadati Jalan Boulevard Grand Depok City yang menyerukan kemerdekaan Palestina. Dalam aksi ini dilakukan pula penggalangan dana, dan hingga berakhirnya aksi, dana yang terkumpul mencapai 2,2 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya akan disalurkan ke Basnas RI. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Klender, Jakarta Timur Minggu siang. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, rumah, serta warung. 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Diduga akibat lilin penerangan yang jatuh saat pemadaman listrik, sebuah bangunan sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kepala sekolah yang saat itu sedang beristirahat bersama keluarganya di dalam bangunan berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol.
Anda kembali bersama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, masa kampanye pemilu 2024 segera dibuka. Pesta demokrasi pun dipastikan tak lepas dari sepak terjang relawan politik. Kami akan ajak Anda menelusuri bagaimana relawan politik bermanuver dan berpengaruh pada Pilpres 2024 mendatang. Jangan tergesa-gesa, karena juga orangnya nggak ada di sini. Ungkapan Jokowi seolah menguak kekuatan kelompok relawannya masih ada di ujung masa jabatan presiden. Bahkan tak cuma sekali, Jokowi meredam hasrat dukungan relawannya untuk salah satu calon presiden sepanjang 1 tahun jelang pemilu 2024. Jangan terburu-buru, ojo ngantek keliru. Hingga akhirnya, sejumlah relawan Jokowi makin kencang mendukung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto usai putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres Prabowo. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin disebut didukung kelompok relawan yang tergabung dalam sejumlah simpul relawan, antara lain Sekretariat Bersama Relawan Anies dan Forum Komunikasi Relawan Anies. Di sisi lain, pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud juga disebut didukung sejumlah kelompok relawan, bahkan masa yang dulunya mendukung Joko Widodo. Lalu siapa sebenarnya relawan politik? Relawan politik sebenarnya bukan barang baru. Sejak pemilu 2004 silam, Presiden SBY sudah didukung kelompok voluntarisme bernama SBY Fans Club. Jauh sebelum kelompok relawan menjamur di Pilgub DKI Jakarta 2012 dan Pemilu Presiden 2014 yang keduanya dimenangkan Joko Widodo. Namun pro kontra mengiringi perjalanan relawan politik. Mulai dari tudingan relawan mengejar keuntungan dan jabatan hingga desakan usai pemilu, kelompok relawan seharusnya dibubarkan. Kami pun bertemu Rambun Cayo, Ketua Seknas Relawan Joko Widodo yang kini justru menjabat Wakil Ketua Tim Pemenangan Capres Ganjar Mahfud. Peran relawan politik ini apa sih sebenarnya? Niat awalnya sih sebenarnya kebanyakan adalah berkaitan dengan siklus elektoral, ya kemudian 2019 gitu ya. Namun antara dari 2014 ke 2019 sebenarnya kita waktu itu pikirnya kita jangan bubar dulu. Semua orang boleh bilang, ini kan udah selesai nih pemilu gitu kan. Ya banyak yang mengusulkan bubar aja, kan musuh namanya juga suka relawan. Nah, mulailah muncul inisiatif-inisiatif, misalnya kalau kami misalnya bersama teman-teman relawan yang lain membentuk Komisi Pengawal Nawacita, KPN namanya. Komite Pengawal Nawacita, KPN. Tidak hanya kegiatan pemerintah di bawah yang dibantu oleh aksesnya oleh para relawan, tapi juga ada individu dari relawan yang kemudian diangkat menjadi komisaris dalam satu perusahaan pemerintah atau BUMN. Ini sebenarnya untuk menjadi relawan politik ini panggilan hati atau kontrak politik? Menurut saya itu sih normal saja gitu ya. Bahwa kita diminta nama-nama itu memang iya, betul. Itu kita sampaikan ke mereka, ke pemerintah ya dalam hal ini. Tapi putusan-putusan yang diambil kan bukan oleh kita gitu. Saya enggak sih, tapi beberapa teman-teman itu dengan menggunakan jaringan relawan ini sebenarnya kita juga membantu program-program pemerintah dan BUMN. Teman yang jadi komisaris kita sampaikan bahwa ini di daerah sini di Jawa Tengah atau Jawa Barat membutuhkan pupuk misalnya begitu. Akses ini yang kita bangun sebenarnya. Bahwa bagaimana mereka kemudian mengimplementasikan itu B2B aja. Relawan Jokowi selama 10 tahun terakhir yang bersama-sama kini terpecah. Ada yang mendukung Prabowo Subianto Gibran dan juga ada yang justru mendukung Ganjar Pranowo. Apa yang jadi dasar? Kita pertama-tama itu kan yang ngomong tunggu instruksi saya kalau itu Pak Jokowi, itu kan di Rakernas kita. Tapi buat kita kan kita nggak bisa pasif gitu ya. Kita terus kita lihat siapa, dan memang kita sudah dari ini kita sejak 2021 sebenarnya kalau ditanya siapa, secara pribadi siapa? Ya Mas Ganjar. Oke, kan secara pribadi ya, tapi kalau kita berkaca ke sejarahnya 10 tahun kebelakangan, Seknas Jokowi itu pendukungnya Jokowi, tapi kalau di 2024 ini kan kelihatannya Pak Jokowi endorsement-nya ke Prabowo Gibran. Nah, jadi mungkin tidak ke sana. Nah, itu dia. Jadi saya sampaikan juga ke depan Pak Jokowi di waktu Rakernas kita di Bogor 1,5 bulan yang lalu ya. Pak, kita ini memilih ini karena kita anggap Mas Ganjar ini yang paling dekat lah yang paling mirip lah sama Bapak.
sisi ideologi, dari sisi cara kerja, dari sisi track record, gaya memimpin dan segala macam gitu. Kita saya sampaikan itu sama dia. Jadi pilihan kita bukan pilihan waktu itu Pak Jokowi tepuk tangan bahkan ya waktu saya mengatakan hal itu gitu. Bukan berarti relawan terafiliasi dengan partai. Tidak, sama sekali enggak. Tidak sama sekali. Di tempat kita ada yang juga anggota partai tapi bukan partai. Ada Partai Nasdem, sekarang juga ada Perindo, macam-macam orang. Ada yang juga non partai yang nggak suka sama, yang memang tidak mau dikaitkan dengan partai. Apa strategi pemenangan paslon yang akan dilakukan? Apakah sama dengan 10 tahun terakhir? Apakah ada strategi baru? Fokus kita kepada teman-teman pemilih-pemilih muda ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Semua melakukan hal yang sama. Bahkan Pak Prabowo misalnya merubah gayanya dia gitu ya. Dari 2014, 2019 sekarang menjadi ya seperti seolah untuk yang lucu-lucu lah gitu, yang berbeda sekali gitu ya. Lebih katanya orang lebih gemoy gitu ya. Yang menurut saya ya itu memang bagian dari strategi membangun imajinasi ya. Mas Ganjar sama Pak Mahfud jangan dirubah-rubah, nggak otentik, nggak bisa gitu, jadi kelihatan norak gitu ya kan. Namanya tetap Seknas Jokowi. Nama kami sekarang kita rebranding menjadi Seknas Jokowi for Ganjar Presiden. Gambarnya tetap ada Pak Jokowi, tapi ada Pak Ganjar juga. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun kita adalah bagian dari sejarah. Kita, meskipun kita sekarang tidak mendukung calon yang didukung oleh Pak Jokowi udah nggak netral menurut kami ya. Dengan ada Gibran di situ sebenarnya udah nggak netral. Jadi omongan netralitas itu buat kita lebih gimmick aja. Realitinya nggak seperti itu. Nah, tapi kita juga nggak ingin melupakan bahwa Pak Jokowi itu mewakili kita pada satu periode tertentu. Yang sekarang kita ada nggak tahu, gitu kan. Kalau daripada perilaku politiknya kita udah nggak cocok nih. Kami juga berbincang dengan Projo, kelompok relawan Jokowi yang kini merapat ke barisan pendukung Prabowo Gibran. Pak Panel, selama ini kan yang kita tahu yang berkampanye menarik suara rakyat adalah partai politik. Lalu di mana letak peran relawan dalam kontestasi pemilu 2024 ini? Size-nya beda-beda. Ada yang bikin organisasi hanya di level gang, kalau di kota-kota. Ada juga yang berjejaring secara nasional, ada. Gitu loh. Ada relawan yang fokusnya di sosial media, ada juga yang fokusnya door to door, relawan darat istilahnya. Itu juga beda-beda. Yang didukung oleh relawan Projo adalah Prabowo Subianto. Kenapa nggak ganti nama aja? Pro Prabowo misalnya? Projo ada karena ada Pak Jokowi, gitu ya. Dan organisasi Projo saat ini bukan lagi sekedar hanya relawan. Projo ini udah bertransformasi jadi yang namanya Ormas Politik Nasional. Sudah ada ADART-nya? Ada ADART-nya, ada mekanismenya lah. Jadi dalam hal pengambilan keputusan, kita ada mekanismenya. Sebenarnya pengawasan internalnya sendiri bagaimana sih? Ada Projo yang saat ini mendukung Prabowo Gibran, ada juga Projo yang mendukung Ganjar Mahfud. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kita dukung ini tanpa kita pahami apa tantangan ke depan. Jadi keputusan bersama, independen, iya. Tidak hanya dari komando dari Presiden Jokowi. Prosesnya panjang, dari tidak bisa disederhanakan. Musrah 10 bulan, ada konverda yang melibatkan internal pengurus Projo, apa yang didiskusikan, tantangan ke depan, siapa nama yang cocok, ya baru ada rakernas. Dari proses semua itu kemudian diputuskanlah bahwa Projo mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk Capres-Cawapres di pemilu 2024. Ada yang bilang relawan ini bergerak untuk nantinya karir politik lah atau meminta jabatan lah. Memang benar adanya, ada yang mendapat jabatan komisaris, ada yang bahkan jadi menteri. Iya, Pak Jokowi jadi presiden 2014. Ya. Panel Barus jadi komisaris tahun berapa? Ya kan baru 1 tahun jadi komisaris saya udah ngundurin diri nih. Kenapa ngundurin diri? Ya kan kita gabung di TKN. Kira fokus ke TKN? Iya dong, gitu loh. Kalau mengundurkan diri artinya yakin menang? Ya yang pasti kita bergerak, bekerja, bertarung tentu dengan keyakinan. Masa kita bertarung, bergerak tidak dengan keyakinan kan gitu. Kalau seandainya kan bisa saja belum menang di 2024 nanti Prabowo Gibran tidak akan dapat komisaris loh. Nggak ada masalah karena kan kita berjuang bukan untuk itu. Tugas utama Projo hari ini adalah memastikan pemerintahan Pak Jokowi berjalan sampai akhir dengan sukses.
tak ketinggalan, kami juga mengulik relawan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ini ada 7 rumah yang jadi kantor sekretariat bersama di daerah Jakarta Selatan, cukup elit. Duitnya dari mana? Banyak berarti duitnya? Ya, biasanya yang bertanya begitu belum nyumbang berarti, Bang. Artinya uangnya dari sumbangan? Iya, dari sumbangan, para simpatisan, ya. Ada juga, ya, dari berbagai masyarakat. Kalau partai politik kan ada ADART-nya, ada di dalam undang-undang. Kalau relawan kan tidak ada. Siapa yang mengawasi? Rata-rata sumbangan sih terbanyak kan dalam bentuk barang, ya. Ada misalkan kali-kalinya kan gampang kalau kita, Bang butuh apa aja, ya kaos, nyetak kaos 1000 berapa, sekian, kan gitu. Berhubungan aja langsung dengan percetakannya. Jadi invoice-nya yang kita kasih. Ada yang nyumbang, Bang saya ada beras nih buat kebutuhan makanmu, saya ada air mineral nih buat kebutuhan minumnya. Jadi begitu. Bang Laude, kalau relawan capres lain sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Sedangkan Anies baru mengikuti Pilpres saat ini. Ada strategi khusus? Ya, 823.161 TPS seluruh Indonesia. Jadi yang menang itu adalah bagaimana yang bisa dominan di TPS-TPS itu. Ya, tentu target kami, kalau ingin Mas Anies kami menangkan, pasangan Amin ini, Mas Anies Gus Imin ini kita menangkan, bagaimana semua relawan, pendukung, partai politik, dan simpatisan ujungnya adalah kita menguasai TPS-TPS sejumlah tadi. Walaupun kita tahu Anies Muhaimin tidak menguasai hasil survei belakangan ini. Saya sebagai relawannya Mas Anies di Pilkada DKI, fenomena ini pun mengalami. Ya, dari awal sejak September 2016 saya bergerak mendukung Mas Anies sampai H-3 hari mau pemilu. Tetapi 6 lembaga survei yang saya catat terus-menerus sampai quick count pun Anies masih kalah. Jadi ini kita anggap ya itu bagian juga dari upaya teman-teman lembaga survei, silakan. Kita yakini ini adalah maraton, lari maraton. Kita nggak perlu menang sekarang. Yang penting adalah menang di 14 Februari 2024. Bang, kritik yang banyak dilontarkan publik adalah relawan ini bekerja untuk mendekati calon penguasa dan akhirnya tidak dapat jabatan seperti komisaris BUMN hingga menteri. Sebenarnya jadi relawan ini datang dari hati atau mengejar jabatan? Jadi yang harus dijaminkan adalah bagaimana kompetensi siapapun dia. Kalau hari ini para relawan Mas Anies, ya kemudian diberikan kesempatan juga ke depan, pun relawan-relawan yang lain, ya yang kita harus lihat adalah kompetensinya. Ya, satu kompetensi pribadi, termasuk misalkan pendidikannya. Ya, berikutnya dia di antara semua para relawan kan punya pekerjaan profesional juga, punya pengalaman kerja juga, punya background juga, itu juga harus dilihat. Jadi jangan sampai menempatkan sesuatu pada posisi tertentu, menempatkan seseorang pada posisi tertentu itu hanya karena pertimbangan-pertimbangan kedekatan tanpa melihat kompetensinya. Artinya wajar asal sesuai dengan kompetensi. Yang harus dilihat nomor 1 itu. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Nyatanya, suara tetesan air gak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan diphenhydramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati,
gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Anda kembali bersama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, relawan tak hanya identik dengan dukungan politik, tapi juga peluang menempati jabatan menarik usai jagoannya dilantik. Meski dianggap wajar, namun pakar komunikasi politik menilai harusnya relawan justru mengawasi pemerintah, bukan sekadar meminta jatah. Kalau udah dia berpolitik praktis, itu relawan itu tidak ada yang tulus ya. Istilahnya itu tidak ada makan siang gratis lah ya. Jadi relawan karena pengen suatu jabatan, atau pengen ada uang lah atau segala macam gitu. Walaupun nih ada deal-dealan di belakangnya, tapi pasti awalnya tuh juga emang saya milih paslon ini karena ini, dan karena ini. Kami pun berbincang dengan pakar komunikasi politik Kunto Adiwibowo menelisik kepentingan relawan dalam politik elektoral. Di pemilu 2024 ini elemen relawan masih ada dan terus meluas. Sebenarnya apa sih peran mereka? Kalau secara umum yang namanya relawan itu ya seperti namanya, dia secara sukarela membantu proses kampanye politik atau proses pemenangan dari seorang calon maupun partai politik gitu. Dan ini ada di setiap level. Bahkan kalau kita lihat politik tradisional di Indonesia, di level kepala desa, pemilihan kepala desa pun ada relawan. Dalam demokrasi memang kerelawanan itu hal yang penting, karena salah satu bentuk partisipasi politik warga selain yang pasif hanya nyoblos 5 tahunan itu, partisipasi kerelawanan itu justru lebih aktif, karena di situ memungkinkan ada komunikasi langsung antara rakyat dengan elit. Ini tidak akan menyebabkan tumpang tindih antara relawan dan juga partai politik. Satu yang jadi problem relawan hari ini adalah Pak Jokowi terpilih, relawannya terus ada. Ya kan, struktur itu tidak dibubarkan. Struktur itu malah semakin kuat, gitu kan. Dan celakanya relasi yang tadinya bottom up, jadi yang di bawah mendorong Pak Jokowi ini ke atas, sekarang inisiatifnya dibalik, jadi top down gitu. Pak Joko hubungannya jadi patron klien seperti politik di Indonesia, sama seperti partai politik lagi. Artinya ini adalah kelompok-kelompok dengan masa besar yang dimiliki oleh seorang tokoh dan jadi komando dari kelompok itu. Akhirnya istilahnya hampir sama dengan partai politik kan, tegak lurus gitu-gitu. Ini tidak lagi relawan dalam pengertian tradisional politik bahwa itu bottom up. Tapi ini jadi relawan, ya sebuah institusi
sebenarnya non institusional juga kan, secara politik ada kekuatan politik yang ada patronnya, ya kan, dan itu dipegang oleh Pak Jokowi dan ini nurut ke Pak Jokowi gitu. Ini yang kemudian jadi masalah kan. Masalahnya apa? Akhirnya ada semacam kompetisi yang tidak sehat antara partai politik dan relawan. Contohnya adalah banyak calon-calon yang sekarang ada bahkan sudah punya relawan sebelum mereka punya tiket, ya kan. Dan akhirnya ini akan menyulitkan ketika nanti akan membentuk sebuah sekretariat bersama pemenangan kan, Mas? Karena relawan punya egonya sendiri, ya kan? Karena mereka merasa mereka sudah bekerja keras dari awal, partai juga, ya kan, gua yang ngasih tiket kan gitu, ya kan? Dan lain-lainnya. Akhirnya ini akan jadi menyulitkan konsolidasi politik internal. Idealnya seperti apa relawan ini? Setelah paslon yang didukung menang, harusnya bubar? Kalau menurut saya harusnya bubar. Kerja relawan selesai. Kalau ada yang terpilih jadi komisaris ya alhamdulillah kan gitu. Kalau ada yang jadi pejabat, dirjen atau apapun alhamdulillah. Tapi paling tidak sebagai sebuah inisiatif bottom up kan selesai setelah cita-citanya tercapai. Kalau mereka ingin mengawasi pemerintahan Jokowi, ya bikin relawan pengawas pemerintahan kan gitu. Jadi relawannya bukan relawan pemenangan, relawan pengawasan atau relawan yang lain gitu. Kalau menurut saya ini akan mengganggu, justru mengganggu karena ya tadi institusi politik yang ada kan partai-partai politik ini kan ada legitimasinya gitu kan, dan secara struktur oke, ada gitu. Secara institusi justru akhirnya terjadi pelemahan institusi politik yang namanya partai politik dan penguatan organisasi non-institusional politik gitu, yang namanya relawan. Ya kalau partai kan kita bisa punya akuntabilitas ya, walaupun lemah ya hari ini ya. Tapi kan kita tahu ketua umumnya siapa. Kita nggak milih dia nanti waktu pemilu. Tapi kalau relawan, gimana cara kita menghukum relawan? Karena relawan nggak ada di pemilu kan. Ini kan jadi problematis karena salah satu prinsip demokrasi yang penting ya akuntabilitas dan transparansi. Apalagi ketika relawannya sifatnya top down tadi, patron klien. Ya kan? Akhirnya relawan bertanggung jawab atau akuntabel hanya kepada patronnya dan tidak kepada warga secara keseluruhan. Dan ini jadi problematis. Perlu ada undang-undang yang mengatur relawan ini? Saya pikir membuat undang-undang baru tidak akan menyelesaikan masalah. Kita akan terjebak pada konstitusionalisme gitu. Terlalu banyak undang-undang tapi miskin penegakan gitu. Kalau menurut saya yang terjadi ya oke, kalau organisasi ini mengatasnamakan dirinya sebagai relawan, tapi media, akademisi memberikan label yang lain, yaitu ormas yang lain aja, ya kan? Itu sama dengan ormas yang lain, cuma namanya relawan. Tidak perlu diberi panggung, bahkan perlu diberi semacam disclaimer istilahnya, bahwa yang kita sebut relawan ini sebenarnya beda dari inisiatif bottom up, ini lebih seperti ormas gitu. Saudara, kesuksesan konser Coldplay di Jakarta menyisakan sisi gelap penipuan tiket dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Usai jeda di 60 menit special report. Mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu.
Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimex. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, kesuksesan konser Coldplay di Jakarta menyisakan sisi gelap. Giska Deborah, mahasiswi 19 tahun jadi tersangka kasus penipuan tiket Coldplay sejumlah 2.268 tiket atau senilai 5,1 miliar rupiah. Mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Giska Deborah, mahasiswa berusia 19 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 5,1 miliar rupiah atau sebanyak 2.268 tiket. Kasus penipuan bermula saat Giska Deborah Aritonang ikut bersaing memesan tiket atau war tiket Coldplay pada Mei lalu. Giska berhasil membeli 39 tiket, lantas menawarkan teman-temannya menjadi reseller tiket Coldplay dan menjanjikan tiket diberikan jelang konser dimulai. Untuk meyakinkan korban, Giska mengaku memiliki persediaan tiket lebih banyak dan kenal dekat dengan promotor konser. Dia ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller ya, dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen ya, yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Alika, salah satu korban yang merupakan reseller, mengaku kenal tersangka dari rekannya. Naas, ia tertipu hingga 1 miliar rupiah lebih. Sebenarnya kenalnya sama sahabatnya pelaku awalnya, jadi setorannya juga nggak langsung, tapi emang kita temenan gitu loh, kita pernah pergi bareng, pernah keluar kota bareng juga.
Kerugian material yang udah aku setor itu 1.138.000.000. Dengan total berapa tiket? 238 tiket. Nasib serupa dialami Reza Dwi Dayana. Sebagai reseller, Reza memesan 95 tiket senilai 430 juta rupiah. Namun, hingga H-2 konser, tiket tak kunjung datang. Lalu, Reza meminta refund atau pengembalian uang dan hanya diberikan 150 juta rupiah. Pada bilang kalau tiketnya dia tuh nggak bakal bisa turun gitu. Nah, ternyata 1 minggu yang lalu saya sempet juga ketemu sama Giska sama mamanya. Cuman mereka meyakinkan saya kalau tiket itu tuh bakal ada dan bakal turun gitu. Tapi ternyata sampai H-3 pun tuh gak ada satupun tiket yang turun. Ada Justip kan Mbak, lalu si Giska itu memang dia terkenal sih di kalangan-kalangan Justip lain. Jadi tiketnya Giska tuh selalu ada, mereka bilang selalu banjir. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Banyak pohon cemara. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Friska Clarissa. Saudara, relawan sahabat Ganjar menggelar acara senam sehat bersama di Lamongan, Jawa Timur. Para peserta yang didominasi kaum perempuan antusias mengikuti kegiatan tersebut. Dalam acara itu, relawan sahabat Ganjar ingin mengajak warga untuk menjalani hidup sehat sekaligus menarik dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pemimpin Indonesia mendatang. Acara yang dimeriahkan dengan pembagian door prize serta sosialisasi seputar kesehatan disambut antusias warga. Sementara Ketua DPC Sahabat Ganjar Lamongan, Astono mengatakan relawan akan terus mengadakan kegiatan positif bagi warga sebagai salah satu upaya mengenalkan Ganjar Mahfud serta visi misi keduanya untuk memimpin Indonesia. Acaranya ramai sekali, warga sangat antusias sekali di sini. Harapannya sering-sering ya Mas diadakan senam seperti ini, biar warga terbiasa hidup sehat lah. Untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sukses dan sehat selalu. Semoga menjadi presiden di tahun 2024. Aspirasi yang saya dengar, saya tanyakan karena memang di sini kita suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Pantura masih kurang. Sehingga kita usahakan beberapa giat relawan Ganjar itu, termasuk sahabat Ganjar pada pagi hari ini, kita untuk menaikkan elektoral Pak Ganjar Mahfud di daerah Pantura. Iya, jadi sebagai relawan kita berharap Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bisa membawa Indonesia lebih baik, sehingga kita berharap dengan adanya Pak Ganjar, Pak Mahfud bisa membawa semangat reformasi ke depan bisa kita gelurakan kembali. Demikian Kompas Update kali ini, Sapa Indonesia Malam hadir sesaat lagi. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Ikuti kembali Gagas RI dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ada 3 isu yang menjadi catatan kami yang paling penting. Ternyata kita butuh belajar lebih lengkap lagi untuk bisa mendapatkan sebuah kesempurnaan belajar dari kesalahan sebelumnya. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Minggu 26 November, pukul 11 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat
Selamat malam saudara, ditunjuk sebagai Ketua KPK sementara, tugas berat berada di pundak Nawawi Pomolango untuk memulihkan marwah KPK. Apa yang harus dilakukan Nawawi? Sorotan lainnya, 25 November kemarin kita memperingati Hari Guru. Di pemilu 2024, isu pendidikan, khususnya kesejahteraan guru, ikut jadi perhatian para capres dan cawapres. Apa saja program mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK. Banyak pihak berharap sosok Nawawi bisa segera mengembalikan marwah dan kepercayaan publik terhadap KPK. Presiden Joko Widodo telah memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Presiden menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan seluruh pimpinan dan insan KPK mendukung penunjukan Nawawi sebagai Ketua Sementara KPK. Nurul Gufron berharap Nawawi bisa mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah. Kami pribadi sebagai bagian dari pimpinan dan juga segenap insan KPK menyambut baik dan mendukung penuh pengangkatan sementara Bapak Nawawi Pomolango sebagai pimpinan KPK. Berharap mudah-mudahan di tangan kepemimpinan Pak Nawawi ini bersama kami 4 pimpinan lainnya mudah-mudahan mampu mengembalikan soliditas internal dan kepercayaan publik bagi pemberantasan korupsi ke depan. Dan kami yakin Pak Nawawi sebagai pimpinan yang paling senior dan juga memiliki pengalaman sebagai hakim tentu memiliki kecermatan yang lebih. Mudah-mudahan Pak Nawawi mampu mengembalikan marwah KPK. Mantan anggota Komisi Etik KPK Abdullah Hihamahua juga menilai Nawawi Pomolango sebagai sosok yang tepat untuk memimpin KPK. Nawawi itu, tapi mudah-mudahan Nawawi sesuai dengan sumpah jabatannya dilantik 4 tahun lalu melaksanakan tugasnya sehingga demikian kasus-kasus yang tersandera selama ini diselesaikan secara profesional, tidak karena menghadapi tahun politik 2024 sehingga KPK bisa membersihkan kembali nama baiknya seperti itu. Meski Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, namun Presiden Joko Widodo menyatakan belum akan mengevaluasi KPK. Jokowi masih memberi waktu Nawawi untuk memimpin KPK. Saya kira ini biar berjalan terlebih dahulu. Ya. Nanti sambil berjalan kita lihat, kita evaluasi. Terkait kasus Firly Bahuri, Polda Metro Jaya pekan depan akan memeriksa 4 pimpinan KPK. Mulai tanggal 27 November 2023, Senin besok, seluruh rangkaian tindak lanjut kegiatan penyidikan terkait dengan permintaan keterangan baik para saksi maupun para ahli sudah mulai dilakukan sampai dengan 1 minggu ke depan. Dalam agenda pemeriksaan minggu depan terkait dengan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK ini. Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yasin menyatakan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pimpinan KPK lain dalam kasus Firly Bahuri. Menurut Yasin, pimpinan KPK seharusnya memberikan peringatan jika ada pimpinan KPK lain yang akan bertemu dengan pihak yang diduga bermasalah secara hukum. Kalau tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pimpinan lain di KPK, apakah pertemuan antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo ini bisa jadi diketahui juga oleh pimpinan KPK yang lain? Iya, memang dugaannya seperti itu. Biasanya apabila seseorang pimpinan ini kan kolektif kolegial ini kan 5. Sehingga apabila ada kecenderungan misalnya pimpinan lain itu masuk ke dalam wilayah yang melanggar hukum atau melanggar kode etik dulu, itu yang lain itu memperingatkan. Nah ini kan tidak ada satupun yang memperingatkan. Selain akan memeriksa pimpinan KPK, Polda Metro Jaya juga akan memeriksa lagi Firly Bahuri pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV.
Ditunjuk sebagai ketua sementara KPK, Nawawi punya tugas berat untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik terhadap KPK. Apa yang harus dilakukan Nawawi dalam mengembalikan marwah KPK? Kita bahas bersama Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Selamat malam Mas Praswat. Selamat malam Mbak Friska. Ini situasinya sulit kalau kita lihat KPK ada kepercayaan publik yang tergerus. Apa yang harus dilakukan Nawawi Pomolango untuk mengembalikan marwah KPK dalam jabatannya sebagai ketua sementara? Yang pasti pertama Pak Nawawi harus melakukan konsolidasi ya di level, terutama di level penindakan. Karena seperti kita ketahui bersama, penindakan selama di bawah pimpinan Firly Bahuri ini betul-betul tidak terkonsolidasi dan sangat banyak sekali rekan-rekan penyelidik yang juga tersangkut kasus kode etik. Nah ini konsekuensi yang sudah kita prediksi sebelumnya sejak 4 tahun yang lalu, bahkan sejak sebelum Firly Bahuri diangkat menjadi ketua KPK, bahkan sejak Firly Bahuri masih menjadi deputi penindakan di KPK. Nah kondisi ini harus segera istilahnya mungkin di rebound ya sama Pak Nawawi. Karena mau tidak mau KPK harus terus berjalan dan KPK harus move on dari situasi polemik terjeratnya pimpinan KPK dalam kasus korupsi ini. Di satu sisi juga Pak Nawawi harus sampai turun level detail ke lapangan ke masing-masing satgas, disisir satu-satu, terutama soal laporan-laporan kode etik, dicurigainya ada praktek-praktek serupa, pemerasan dan penyuapan di level penyidik, ini harus disisir satu-satu, Mbak. Itu Mbak Friska. Sejauh ini sampai adanya kasus Firly Bahuri, apa yang menyebabkan terseret begitu jauh KPK di kondisi saat ini? Iya, kalau kemudian apa yang menyebabkan terseret jauh, ya pastinya kita harus kilas balik ke pada saat pansel dibentuk 2019, memang saat itu kan koalisi masyarakat sipil, teman-teman wadah pegawai KPK, bahkan pimpinan KPK sendiri memberikan rekam jejak yang jelas. Siapa-siapa saja yang bermasalah secara integritas itu sudah disampaikan secara gamblang kepada pansel dan kepada Presiden Jokowi. Namun hari ini kita tahu bersama saat 2019 semua masukan dari kita dan semua data rekam jejak yang ada di KPK yang saat itu kita laporkan ke pansel dan ke Pak Jokowi tidak diindahkan. Maka hari ini terjadi. Ini adalah buah yang kita petik dari 4 tahun yang lalu. Itu Mbak. Nah kalau Pak Jokowi bilang kemarin saat ditanya apakah perlu evaluasi, biarkan ini berjalan dulu, proses hukum berjalan, baru nanti apa evaluasinya. Nah sebenarnya kalau dari sisi Mas Praswat, apa yang perlu dievaluasi? Dari mana mulai dievaluasinya? Yang pasti mungkin yang paling pertama kali penegakan kode etik Mbak ya, dari sisi Dewas. Seluruh laporan pengaduan kode etik yang ada di Dewas itu harus dibuka kembali dan dilakukan penelaahan dan penyelidikan yang clear dan prudence. Saya pikir ini harus melibatkan misalnya pihak teman-teman koalisi masyarakat sipil, pihak teman-teman eksternal yang sifatnya independen. Karena apa? Karena selama ini kita melihat Dewas sangat gagap sekali, sangat eueuh jika kemudian terkait perkara pelanggaran kode etik di level pimpinan. Ini yang harus kita urai kembali satu-satu, apakah sudah prudent atau tidak prudent. Ini dulu yang paling utama. Oke, dan lembaga independen, KPK jadi lembaga independen, perlukah itu? Pasti. Makanya kemarin juga statement pertama saya pada saat Firly Bahuri ditetapkan tersangka di tanggal 22, 23 pagi kita kumpul dan 23 siang kita datang ke KPK untuk melakukan syukuran bareng-bareng sama teman-teman koalisi masyarakat sipil dan mantan pimpinan KPK. Itu yang pertama kali saya sampaikan bahwa ada satu hal yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menyelamatkan KPK di sisa-sisa masa jabatan terakhirnya, yaitu mengembalikan independensi KPK dan merubah Undang-Undang 19 2019 yang memasukkan KPK ke dalam ranah eksekutif. Itu Mbak. Dan mungkinkah ini dilakukan kalau lihat kondisi seperti ini? Sangat mungkin sekali karena apa? Karena konsekuensi dari masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif, lalu dia kemudian berkoordinasi, lalu dia kemudian masuk ke dalam eksekutif, akan sangat sulit sekali KPK untuk mengawasi eksekutif jika dia adalah bagian dari eksekutif itu.
Informasi terbaru yang saya dapatkan dari istana bahwa besok direncanakan akan ada pengucapan sumpah janji dari Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK di hadapan Presiden Jokowi. Momentum ini karena belum ada evaluasi kemarin yang seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang bisa didorong setelah pengucapan sumpah ini, dan Pak Nawawi juga tadi bilang bahwa akan konsolidasi esok hari. Ya, menurut saya fokus Pak Nawawi Pomolango sebagai ketua tentu saja kembali lagi Mbak itu concern di dalam proses penegakan kode etik dan pengawasan terhadap penyidik dan penyelidik terkait dengan perkara. Karena apa? Karena pimpinan KPK hari ini tersangkut penanganan perkara yang diduga oleh Polda Metro Jaya ada korupsi di dalam korupsi. Nah, ini dulu yang paling pertama harus disembuhkan, Mbak. Di konsentrasi fokusnya Pak Nawawi harus menyembuhkan itu di sisa-sisa jabatan terakhir ini. Lalu kemudian kalau soal penindakan, penangkapan, operasi tangkap tangan, penyelidikan, proses penuntutan dan lain-lain, sebenarnya KPK sudah memiliki sistem yang ajak ya, sistem yang sudah punya SOP yang kuat dan juga orang-orangnya juga sudah, KPK juga umurnya sudah cukup lumayan dewasa, sudah 17-18 tahun sekarang, jadi menurut saya itu tidak menjadi concern yang pas kinerja teman-teman penyelidik dan penyidik di lapangan itu sudah betul-betul terlatih dan sudah mumpuni lah. Tapi pengawasan terhadap penanganan perkara yang prudent, yang tidak ada korupsinya di dalam penanganan korupsi, ini yang jadi concern kita bersama, dan ini yang harus menjadi konsentrasi penuh dari PLT Ketua KPK yang baru, Nawawi Pomolango. Tapi perlukah atau wajarkah jika masyarakat bertanya, kalau ada kasus-kasus misalnya yang ditangani KPK beberapa waktu terakhir di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, patutkah itu dipertanyakan? Itu konsekuensi logis dari hari ini bahwa sebuah kasusnya Syahrul Yassin Limpo ini kan adalah puncak gunung es saja, Mbak. Ini baru satu orang yang kita ketahui dan terbuka di publik. Bagaimana dengan kesepakatan gelap lainnya atau perkara-perkara lainnya? Itu ratusan perkara yang ada di KPK yang sedang berjalan, existing, maupun yang sudah berlalu. Gitu. Dengan hari ini terbukti bahwa ada kong-kali-kong penanganan perkara, siapa yang menjamin bahwa penanganan perkara 4 tahun terakhir itu tidak ada kong-kali-kongnya? Nah, ini adalah konsekuensi logis kalau masyarakat bertanya seperti itu dan meragukan akhirnya integritas KPK, akhirnya kemudian ya persepsi publik semakin menurun konsekuensinya itu. PR-nya bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK, dan harusnya di bawah Pak Nawawi sambil menunggu nanti ketua KPK yang ditentukan betul-betul bisa membawa KPK namanya baik lagi di mata publik dan mendapatkan kepercayaan. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Praswat Nugraha, Ketua IM 57 Plus Institute, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Apa saja program Capres-Cawapres untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim